Bab 28. Kiao Gang awalnya tercengang, tetapi ia segera menjawab, tentu saja, tidak apa-apa. Namun, dengan cara ini, Saudara Ye, Anda akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lebih baik jika Anda memiliki berat badan yang lebih ringan. Terkadang, sedikit saja berat badan dapat memengaruhi perlombaan. Baiklah, saudaraku. Bagaimana kalau aku menunggumu di sini? Tang Beiwei membujuk. Ye Mo menggelengkan kepalanya, tidak, aku harus membawamu bersamaku. Kalau tidak, aku tidak akan merasa aman meninggalkanmu di sini. Kalau begitu, Saudara Ye, pergilah dan uji mobilmu. Kiao Gang melihat bahwa Ye Mo bersikap dogmatis dan tidak terus membujuknya. Keempat mobil keluarga Kiao juga dijaga oleh orang-orang di luar. Namun, orang-orang yang bukan dari keluarga Kiao tidak diizinkan untuk mendekatinya. Namun, Ye Mo adalah pembalapnya jadi ketika mereka datang, penjaga itu langsung menyingkir. Ye Mo membawa Tang Beiwei dengan Mercedes yang sudah dimodifikasi dan melaju 2 putaran. Tang Beiwei bertanya, kakak, apakah kamu menyadari sesuatu? Ye Mo mengangguk dan berkata, MHM, aku menemukan 2 pembunuh iblis bumi. Mereka pasti datang untuk kita. Aku khawatir meninggalkanmu sendirian di sini. Tang Beiwei akhirnya mengerti mengapa Ye Mo bersikeras membawanya. Sekarang, dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Bisa dikatakan mulai sekarang, Ye Mo atau iblis bumi harus mati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana kalau kau kirim aku ke keluarga Ye? Tang Beiwei telah memahami Ye Mo. Jika dia mengikuti di belakang Ye Mo, dia hanya akan menjadi beban. Meskipun dia tidak ingin pergi ke keluarga Ye, agar tidak menyeret saudaranya ke bawah, dia tidak keberatan keluar dari zona nyamannya. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, Beiwei, pikiranmu terlalu sederhana. Jika iblis bumi benar-benar mengincar kita berdua, maka tidak akan ada gunanya bahkan jika kau pergi ke keluarga Ye Beijing. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku punya tempat untuk mengirimmu. Setelah aku benar-benar memusnahkan iblis bumi, maka aku akan datang untuk membawamu kembali. Namun, tempat itu kosong dan dingin, kau mungkin tidak dapat menerimanya. Tang Beiwei menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata, saudaraku, jangan khawatir tentang aku. Kirim saja aku ke sana, aku tidak takut. Baiklah. Setelah aku berhasil, aku akan membuat iblis bumi membayarnya. Beraninya mereka menargetkanku. Nada bicara Ye Mo menjadi tajam. Tunggu, duduklah di mobil dan jangan bergerak. Aku akan memeriksa mobilnya. Ye Mo tiba-tiba berhenti bicara dan mengerutkan kening. Kedinginan di matanya semakin kuat. Tang Beiwei menatap Ye Mo dengan aneh dan bertanya, ada apa, saudara? Ye Mo tidak menjawab. Dia menghentikan mobil dan menggunakan kemampuan menghilangnya untuk sampai ke bagian bawah mobil. Dia melepaskan bom. Untungnya, dia memeriksa dengan saksama menggunakan indera spiritualnya. Dia tidak menyangka mobil ini bahkan memiliki bom waktu yang terpasang. Orang-orang ini benar-benar punya kekuatan. Jika mobil ini punya bom waktu, berarti mobil-mobil lain juga punya bom waktu. Sepertinya orang-orang iblis bumi ini benar-benar siap. Mereka tidak hanya menanam bom waktu, tetapi juga mengirim 2 orang ke sana. Ye Mo yakin bahwa pembalap keluarga Cha atau pembunuh bayaran wanita yang menanam bom tersebut. Zhang He tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah melepaskan bom, Ye Mo masuk ke dalam mobil dan mengendarainya kembali. Bagaimana mobilnya? Begitu Ye Mo turun, Kiao Gang datang dan tersenyum. Ye Mo mengangguk. Tidak buruk, mobil ini memiliki fitur yang sangat bagus setelah dimodifikasi. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Kiao, bisakah kau membantuku mengambil air? Aku haus. Setelah membawa Kiao Gang pergi, Ye Mo segera menghilang dan melepaskan 3 bom lagi dari mobil keluarga Kiao. Ye Mo tidak berani membawa bom-bom ini bersamanya. Meskipun dia yakin orang-orang iblis bumi akan meledakannya selama balapan, siapa yang tahu jika mereka akan menjadi gila dan meledakannya sekarang. Tepat ketika dia menyingkirkan bom itu dan kembali ke mobil, Kiao Gang datang dan memberikan sebotol air kepada Ye Mo. Saudara Ye, mari kita masuk dan beristirahat. Ini akan segera dimulai. Saudara Ye, saat perlombaan dimulai, saya menduga keluarga Zhang akan bermain curang. Saya akan mengawasi Zhang He si bajingan itu, sementara Anda mengawasi orang di sampingnya. Selain itu, kita perlu memperhatikan keluarga Yun. Kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Cha. Melihat orang-orang yang mereka kirim kali ini, mereka mungkin tidak memiliki banyak harapan untuk perlombaan. Beberapa orang itu pergi ke ruang istirahat dan Kiao Gang segera membagikan analisisnya. Ye Mo menggunakan indera spiritualnya untuk terus memperhatikan keempat mobil itu. Ia takut seseorang akan mencoba melakukan sesuatu lagi. Namun, meskipun Ye Mo tidak setuju dengan kata-kata Kiao Gang, ia tidak membantah. Hal-hal yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang dikatakan Kiao Gang. Keluarga Cha yang paling ramah adalah karakter yang paling berbahaya. Perlombaan akan segera dimulai. Ayo keluar. Aku akan menguji mobilku. Kiao Gang berdiri. Ye Mo membawa Tang Beiwei dan Kiao Gang keluar dan segera melihat pembunuh bayaran wanita yang cantik itu. Dia segera berkata kepada Tang Beiwei, Beiwei, tunggu aku di arena balap, aku akan segera menyetir mobil ke sana. Tang Beiwei tidak keberatan dengan semua saran Ye Mo. Dia percaya bahwa semua yang dilakukan Ye Mo adalah benar. Tidak peduli seberapa misteriusnya Ye Mo, dia tidak keberatan selama Ye Mo adalah saudaranya. Ye Mo menghampiri gadis itu. Halo. Aku Ye Mo, bolehkah aku mengenalmu? Ye Mo tersenyum dan mengulurkan tangannya. Gadis itu tidak menyangka Ye Mo akan mendekatinya. Meskipun dia tidak begitu menarik di sini, ada beberapa gadis yang lebih cantik darinya. Reaksi pertamanya adalah Ye Mo telah menemukannya. Namun kemudian dia berpikir, ini tidak mungkin. Dia baru saja datang ke sini, jadi tidak ada yang mengenalnya. Dia mengulurkan tangannya dengan cemas, halo, aku Dong Qing. Ye Mo jelas merasakan jantungnya berdetak cepat dan kemudian kembali normal. Sepertinya pembunuh bayaran wanita ini masih belum berpengalaman. Ye Mo menggenggam tangan Dong Qing dan meremasnya tanpa melepaskannya cukup lama, hingga wajah Dong Qing memerah dan ia berusaha menarik tangannya. Sebenarnya, aku merasa kau gadis yang istimewa jadi aku ingin mengenalmu.
Kau memiliki temperamen yang tidak dimiliki gadis lain. Cukup menarik. Aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Bagaimana kalau kita makan setelah lomba, bagaimana menurutmu? Ye Mo masih menggunakan indera spiritualnya untuk membuat tanda. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Dongqing menarik tangannya begitu saja. Tepat ketika Dongqing tidak tahu harus berbuat apa, dia melepaskan tangannya. Meskipun itu hanya dalam waktu singkat, Ye Mo sudah membuat tanda indera spiritual pada Dongqing. Setelah perlombaan, dia akan mengikuti Dongqing ini. Karena iblis bumi tertarik padanya, dia harus bersikap ramah. Aku. Dongqing menunduk dan hanya mengucapkan sepatah kata dan tersipu. Ye Mo mencibir. Pembunuh bayaran ini cukup hebat. Dia lebih profesional daripada aktor, tersipu sesuka hati. Ye Mo melihat Dongqing tidak berbicara dan mendesah sambil menatap dadanya. Ada apa? Tepat saat Dongqing ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Ye Mo menatap dadanya. Pikirannya kosong. Bukankah data mengatakan bahwa Ye Mo sangat bernafsu? Apa ini? Ye Mo tersenyum dan tidak menjawab. Kemudian dia berkata, tunggu aku. Dan dia berbalik untuk pergi tetapi dia bergumam, kalau saja itu sedikit lebih besar. Dan Dongqing kebetulan mendengar ucapan ini. Dia langsung tahu bahwa Ye Mo mengatakan dadanya terlalu kecil. Namun, suara Ye Mo sangat pelan. Dia mungkin tidak mengatakannya untuknya tetapi dia memiliki perasaan aneh ini. Dongqing menggertakkan giginya. Meskipun pembunuh bayaran seharusnya tidak terpengaruh oleh emosi, dia masih marah pada Ye Mo. Bagaimana dadanya bisa kecil? Apakah orang ini punya mata? Meskipun dia tahu Ye Mo sudah mati, dia masih ingin menyerang dan menangkapnya serta bertanya bagaimana sebenarnya dia bisa kecil. Sebagai seorang pembunuh bayaran, dia seharusnya menahan keinginan itu tetapi sebagai seorang wanita, dia benar-benar tidak bisa menoleransi hal itu. Tentu saja Ye Mo melakukannya dengan sengaja. Kata-kata terakhirnya dimaksudkan untuk membuat Dongqing marah dan indera spiritualnya akan menghilang dari tubuhnya. Meskipun dia tidak akan dapat menemukannya bahkan jika Dongqing tidak marah, dia tetap ingin lebih berhati-hati. Lagi pula, setelah dia membunuh pembunuh lainnya, Dongqing akan menjadi satu-satunya sumbernya. Daripada menunggu organisasi ini menemukannya, dia mungkin juga menyerang mereka. Bukan karakter Ye Mo untuk menunggu. Karena organisasi ini ingin mencari masalah dengannya, Ye Mo akan membuat mereka menyesal. Ye Mo berjalan melewati Mercedes dan mengambil keempat bom lalu mengendarai mobil di samping mobil keluarga Cha. Qiao Gang mengendarai Porsche yang dimodifikasi. Ia terkejut melihat Ye Mo mengendarai mobilnya di samping mobil keluarga Cha, tetapi ia segera mengerti. Ye Mo pasti berpikir keluarga Cha akan lebih mudah dikalahkan dan keputusan ini tepat. Ada 8 mobil dan hanya Ye Mo yang membawa orang lain di dalam mobil. Semua orang terkejut dan segera menertawakannya. Siapa yang akan membawa orang lain di dalam mobil untuk balapan? Dongqing tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka Ye Mo akan membawa Tang Beiwei ke dalam mobil. Tang Beiwei adalah target awalnya dan karena dia dibawa ke dalam mobil oleh Ye Mo, segalanya menjadi lebih mudah. Dongqing menghela napas lega. Meskipun atasannya mengatakan Ye Mo sangat sulit dihadapi dan mengirim 2 orang sekaligus, dia merasa atasannya terlalu berhati-hati. Mungkin ini akan menjadi misi termudah yang akan dia lakukan. Saat lampu berubah menjadi hijau dari merah, pembalap hitam keluarga Zhang adalah yang pertama menerobos garis start. Sementara itu, Qiao Gang adalah yang kedua. Kedua pembalap keluarga Yun adalah yang ketiga dan keempat. Ye Mo adalah yang kelima. Dia tahu bahwa jika dia tidak maju, Zhang He juga tidak akan maju. Bagi Zhang He, hidupnya mungkin lebih penting daripada koral darah. Ye Mo benar-benar mengantisipasinya. Yang terakhir pergi adalah 2 pembalap dari keluarga Cha. Seperti yang diharapkan, Zhang He melaju di depan dan menghalangi Ye Mo. Ini adalah balapan gunung dan hanya bagian awal yang luas. Jalan semakin sempit seiring berjalannya balapan. Beberapa tempat hanya mengizinkan satu mobil lewat. Kecepatan Zhang He sangat cepat. Dia membuntuti Mercedes Ye Mo dengan Lamborghini. Ye Mo mencibir. Meskipun dia mengikuti kedua pembalap keluarga Yun dari dekat, dia tidak dapat menggoyahkan Zhang He. Dia tidak tahu kapan pembunuh iblis bumi akan meledakkan bom dan dia juga ingin melihat kekuatan bom ini. Meskipun lintasan balap gunung itu sangat berbahaya, para pembalap tetap melaju sangat cepat. Pengemudi berkulit hitam itu jauh di depan yang lain. Namun, Qiao Gang perlahan-lahan disalip oleh seorang pembalap dari keluarga Yun. Saat ini, mereka telah menempuh 1/10 dari lintasan. Saat mereka hendak memasuki bagian paling berbahaya di lereng gunung, Ye Mo tiba-tiba memacu mobilnya. Sementara itu, Zhang He berencana untuk memaksa Ye Mo jatuh dari tebing di tempat ini. Ye Mo tahu bahwa saat dia mulai bertarung dengan Zhang He, saat itulah pembunuh bayaran itu akan menyerang. Zhang He memegang kemudinya erat-erat dan mencibir. Bertengkar denganku. Aku sudah mulai mengikuti balapan gunung sejak lama, bahkan saat kau mungkin belum tahu apa itu balapan mobil. Dia berkata demikian pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba menginjak pedal gas. Mobilnya melesat ke arah ekor Ye Mo. Dia yakin bisa mendorong Ye Mo ke tebing tanpa terjadi apa-apa padanya. Perhitungan Zhang He sangat akurat. Dia telah menghitung bahwa ada belokan di depan dan dia hanya perlu mempercepat lajunya. Sebelum Ye Mo sempat berbelok, dia bisa menabrak Ye Mo dari tebing. Sementara itu, mobilnya bisa menggunakan gaya tolak ini untuk berbelok tajam tanpa terpengaruh apapun. Dia selalu mengikuti balap gunung dan tahu betapa kuatnya laju ini. Dia juga tahu bahwa gaya ini tidak boleh terlalu kuat atau terlalu lemah. Jika terlalu kuat, mobilnya akan jatuh dari tebing. Jika terlalu lemah, dia tidak akan bisa menabrak Ye Mo. Meskipun agak sulit, Zhang He percaya pada tekniknya. Gemuruh, mesin Lamborghini meledak mengeluarkan asap putih. Tepat saat Ye Mo hendak berbelok, mobil itu menabrak mobil Ye Mo. Begitu mobilnya menyentuh ekor mobil Ye Mo, dia akan memutar setir. Di belakang Zhang He, pembalap dan pembunuh bayaran dari keluarga Cha juga tercengang. Zhang He jelas menginginkan nyawa Ye Mo, ini juga yang mereka inginkan.
Pada saat yang sama, pembunuh iblis bumi itu hampir meledakkan bom tetapi berhenti, berpikir bahwa akan lebih baik jika ada orang lain yang membunuh Yemo. Dia hanya perlu meledakkan bom di mobil Qiao Gang nanti. Setelah Zhang He menginjak pedal gas, mobil itu hampir langsung menyusul Yemo. Sebelum Zhang He sempat bersorak gembira, dia merasa ada yang tidak beres. Karena dia menyusul, seharusnya terjadi tabrakan dan Yemo akan terbanting dari gunung. Namun, dia mendapati bahwa mobil Yemo tampaknya tiba-tiba menghilang sementara mobilnya melaju tanpa henti. Tidak bagus, Yemo ingin kedua belah pihak berakhir dengan kematian. Dia benar-benar mengemudikan mobilnya keluar jalur sepenuhnya. Di tempat ini, hanya ada cukup ruang untuk satu mobil lewat. Karena Yemo minggir, itu berarti dia akan jatuh dari tebing. Zhang He perlu berbelok tajam, namun, begitu dia memikirkannya, dia menyadari bahwa mobilnya telah melewati tebing. Sudah berakhir. Zhang He menoleh dan melihat momen itu. Pikirannya penuh dengan ketidakpercayaan. Mobil Yemo hanya memiliki dua roda di sisi tebing. Dua lainnya tergantung di udara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mobil ini tidak jatuh? Namun, kesadarannya segera menghilang dengan suara keras. Mobil Zhang He keluar jalur dan mengalami kecelakaan. Meskipun Tang Beiwei gugup, dia tidak takut. Dia tahu kekuatan kakaknya. Dia pasti bisa mengatasi ini. Yemo melihat Zhang He jatuh dari tebing dan mencibir. Kau ingin menantangku dengan gerakan kecilmu. Namun, dia penasaran, pembunuh itu sebenarnya tidak meledakkan bom itu. Dia hanya mengeluarkan pedang terbangnya dan menggunakannya untuk menahan beban mobilnya. Mobilnya tampak hanya memiliki dua roda di pinggir jalan. Meskipun pedang terbangnya tidak dapat menahannya terlalu lama, itu sudah cukup bagi Zhang He untuk melaju dari tebing. Setelah Zhang He jatuh, Yemo mengemudikan mobilnya ke lintasan lagi sebelum mengambil kembali pedang terbangnya. Apa ini? Pembunuh bayaran keluarga Cha menggosok matanya. Dia pikir dia salah lihat. Yemo jelas-jelas mengendarai mobilnya keluar jalan, mengapa dia tidak jatuh dan bahkan bisa mengemudi kembali. Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, saat dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mobil Yemo sudah menghilang di tikungan. Kenapa kau tidak meledakkannya? Cepat, kita akan mundur begitu misi kita selesai. Terdengar panggilan dari rekannya di telepon pembunuh bayaran itu. Iya, aku akan meledakkannya sekarang. Pembunuh bayaran ini tertekan. Dia menaruh harapannya pada Zhang He saat itu, tetapi harapan itu langsung sirna dan Zhang He pun kehilangan nyawanya. Pembunuh bayaran keluarga Cha menekan detonator. Gemuruh, gemuruh. Terdengar dua suara keras dan kedua mobil keluarga Cha jatuh dari tebing pada saat yang sama dan terbakar bahkan sebelum mencapai dasar tebing. Namun, kedua semburan api itu langsung jatuh ke dasar tebing. Dong Qing bahkan berhasil melihat api di kaki gunung. Dia punya firasat buruk dan segera memanggil rekannya, tetapi tidak ada jawaban setelah sekian lama. Tidak bagus. Indra keenamnya sebagai pembunuh bayaran memberitahunya bahwa misi ini mungkin gagal dan rekannya mungkin dalam masalah. Dia ingat senyum tipis Yemo dan sikap apapun itu. Dong Qing menggigil. Sebagai seorang lelaki yang bisa dengan mudah membunuh pasangannya dan menangkap anak panah, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudahnya? Ironisnya, dia mengira ini mungkin misi termudah yang pernah ada. Keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Tanpa sadar dia melihat kedua mobil keluarga Qiao lainnya. Dia ingin sekali naik ke atas dan melihat apakah bomnya sudah hilang. Dong Qing tanpa sadar menatap orang-orang di kaki gunung. Semua orang menatap layar, tidak ada kamera di lokasi kejadian. Layar besar hanya sesekali menunjukkan siapa yang pertama. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon saat mendekati dua mobil keluarga Qiao yang diparkir di samping. Balapan telah dimulai dan tidak ada yang memperhatikan mobil-mobil yang tersisa. Orang-orang hanya peduli dengan hasil balapan. Dong Qing mendekati mobil dan memilih sisi yang lain. Dia berjongkok dan hanya memeriksa satu mobil. Hatinya langsung hancur, bom itu hilang. Pasti bom itu diletakkan di bawah dua mobil keluarga Cha. Dong Qing tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sendiri yang meletakkan bom di sana dan dia telah mengawasi keempat mobil ini. Namun, bom-bom itu tetap dibawa pergi dan diletakkan di bawah mobil mereka sendiri. Dia bahkan tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Kemampuan macam apa ini? Dong Qing tidak bisa tenang lagi. Dia telah melihat hal-hal yang menakutkan, tetapi hal seperti ini adalah yang pertama kali baginya. Keringat membasahi punggungnya. Ketika Yemo datang untuk menjabat tangannya, apakah dia sudah tahu identitasnya? Seketika Dong Qing menyimpulkan bahwa Yemo sudah 100% tahu siapa dia dan pasti punya tujuan untuk berjabat tangan dengannya. Apakah dia meninggalkan bekas padanya dalam waktu sesingkat itu? Pergilah, pergilah segera. Akhirnya dia mengerti sekarang mengapa Yemo akan membawa adiknya ke dalam mobil. Itu karena dia sudah tahu siapa dia dan menunggu sampai akhir balapan untuk mencari masalah dengannya. Meskipun Dong Qing belum lama berkecimpung dalam karir ini, bakatnya memungkinkannya untuk berhasil membunuh 5 orang dalam waktu singkat. Salah satunya adalah seorang Taipan Mafia. Itu sangat sulit. Jika dia berhasil kali ini, dia akan segera mendapatkan lencana oranye kedua. Bagi pembunuh bayaran Earthfin manapun, lencana apapun adalah kehormatan dan kekayaan. Begitu dia memperoleh semua 7 lencana manusia, dia akan naik ke tingkat pembunuh bayaran bumi. Namun hari ini di tempat kecil di Tandu, dia merasa takut. Dong Qing tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia akan meninggalkan Tandu secepatnya dan mencari tempat untuk membakar semua pakaiannya lalu berganti pakaian sebelum pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang Yemo tinggalkan di tubuhnya, indera keenam pembunuhnya terus-menerus mengatakan padanya bahwa dia dalam bahaya. Tentu saja Yemo mendengar ledakan keras itu, dia mencibir tetapi juga merasa terancam. Jika dia tidak hati-hati, mungkin ledakan itu berasal dari mobilnya. Ledakan ini akan menyebabkannya cedera berat meskipun tidak membunuhnya. Ditambah lagi, ada saudara perempuannya di dalam mobil. Orang-orang iblis bumi ini benar-benar suram. Saudaraku, apakah ledakan tadi berasal dari mobil si pembunuh? Tentu saja Tang Beiwei juga mendengar ledakan itu. Yemo mengangguk, ya, pembunuh bayaran itu menanam bom di bawah mobil kita dan ditemukan olehku.
Aku menaruh kembali bom mereka dan kemudian mereka meledakkan bom itu sendiri. Ini namanya kau menanggung akibatnya. Tang Beiwei tanpa sadar mencengkeram tangannya dan berkata setelah sekian lama merasa takut, orang-orang ini sangat jahat, mereka pantas mendapatkannya. Terlalu berbahaya saat itu. Kemudian, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Meskipun kali ini mereka berhasil menghindarinya, bagaimana dengan lain kali? Saudaraku, aku merasa masyarakat ini benar-benar berbeda dari apa yang kulihat. Sebelumnya, aku hanya melihat permukaannya saja dan masih banyak yang tidak bisa kulihat. Baru setelah mengalaminya aku tahu betapa menakutkannya itu. Seru Tang Beiwei. Ye Mo tersenyum. Dia tidak pernah merasa tempat ini begitu aman. Meskipun lebih baik daripada alam kultivasi, bahaya masih ada di mana-mana. Dia telah membunuh beberapa orang yang ingin membunuhnya. Mobil Ye Mo telah melaju kencang. Di jalan yang berkelok-kelok, mobil Ye Mo semakin cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia melihat mobil di posisi keempat. Mobil itu milik keluarga Yun. Di tempat yang lebih luas, sebelum pengemudi ini bisa bereaksi, Ye Mo telah melampauinya seperti angin. Posisi ketiga diraih oleh Qiao Gang. Qiao Gang baru saja dikalahkan oleh pengemudi keluarga Yun dan kini berada di posisi ketiga. Namun, posisi keempat mustahil untuk dikalahkan oleh Qiao Gang. Tepat ketika Qiao Gang bingung mengapa Ye Mo masih belum menyusul, dia melihat mobil Ye Mo melaju kencang seperti angin. Tentu saja Qiao Gang tidak akan melawan Ye Mo dan segera minggir untuk membiarkan Ye Mo mengambil alih. Jaga tempat ini. Ye Mo mengingatkan sebelum mengambil alih Qiao Gang. Ye Mo berpikir bahwa selama dia bisa melampaui pengemudi keluarga Yu, keluarga Qiao akan menjadi yang pertama. Ini karena meskipun pengemudi kulit hitam itu yang pertama, Zhang He tidak bisa mencetak poin lagi. Yang kedua adalah pengemudi yang diundang oleh keluarga Yun. Keterampilannya mengendarai mobil memang bagus dan tidak melambat bahkan di jalan berkelok-kelok seperti itu. Meskipun hanya satu mobil yang bisa lewat di depan, akan sangat mudah bagi Ye Mo untuk menyalipnya jika dia mau. Namun, Ye Mo tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Memiliki dua roda yang tergantung di udara dan tidak jatuh adalah hal yang tidak biasa. Meskipun pengemudi ini sangat cepat, dia masih jauh dari Ye Mo yang mengendalikannya dengan indera rohnya. Kecepatan ini sudah sangat cepat bagi orang normal tetapi dari sudut pandang Ye Mo, kecepatan ini berkali-kali lipat lebih lambat dari pedang terbangnya. Di lintasan yang sedikit lebih lebar, Ye Mo menginjak pedal gas hingga paling bawah dan langsung melampaui pengemudi keluarga Yun. Orang gila. Pengemudi keluarga Yun itu adalah seorang pembalap terkenal di medan berbahaya di Jepang, tetapi berhadapan dengan Ye Mo yang tidak melambat bahkan saat berbelok, dia merasa ini terlalu gila. Ye Mo melepaskan pedang terbangnya. Begitu dia hampir kehilangan kendali di tikungan, dia akan menggunakan pedang terbang untuk mendorong. Masih ada seperenam jalan, tetapi Ye Mo sudah mengejar pengemudi hitam itu. Meskipun seperenam jalan yang tersisa lebar, tidak ada belokan. Dapat dikatakan bahwa bagian terakhir ini bergantung sepenuhnya pada mobil itu sendiri. Seseorang hanya perlu menginjak pedal gas hingga akhir. Pembalap kulit hitam itu jelas tahu bahwa performa mobilnya lebih baik daripada Ye Mo. Dia mengendarai Ferrari yang dimodifikasi. Ditambah lagi, Ye Mo membawa seseorang di mobilnya. Keuntungannya jelas. Dia bahkan tidak perlu menghentikan Ye Mo. Dia hanya perlu menginjak pedal gas dan dia akan memenangkan perlombaan. Ye Mo juga menginjak pedal gas dengan kuat dan melepaskan pedang terbangnya pada saat yang sama sehingga pedang itu mendorong bagian belakang mobil sehingga meningkatkan kecepatannya. Pria berkulit hitam itu tidak percaya bahwa Ferrari-nya perlahan disalip oleh mobil Ye Mo. Dia menginjak pedal gas sambil menatap Mercedes milik Ye Mo dengan bingung. Mercedes yang dimodifikasi saja bisa menyalip Ferrari-nya. Ini tidak mungkin. Dia adalah seorang pembalap. Dia hanya perlu mendengar suara Mercedes dan tahu generator apa yang digunakannya. Mobil itu tidak dapat dibandingkan dengan Ferrari miliknya, tetapi bagaimana Mercedes ini bisa lebih cepat daripada mobilnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menginjak pedal gas dan bahkan bisa merasakan mobilnya akan melayang, mobil Ye Mo tetap melampauinya tanpa ragu-ragu. Tepat ketika dia ingin menggunakan cara lain, dia menemukan bahwa mobil Ye Mo telah tiba di tujuan akhir. Ye Mo tidak turun dari mobil dan mengambil kembali pedang terbangnya. Setelah turun, hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa apakah Dong Qing masih di sana. Seperti yang diharapkannya, Dong Qing telah pergi. Namun, Ye Mo tidak khawatir. Dia memiliki tanda indera spiritual dan akan menemukannya cepat atau lambat. Ditambah lagi, jika dia masih di sini, Ye Mo akan bingung. Jika pembunuh bayaran tidak memiliki kewaspadaan seperti ini, pembunuh bayaran macam apa dia? Terdengar suara gemuruh keras, tanda bahwa orang-orang lainnya telah tiba. Sebanyak 8 orang ikut serta dalam lomba, dan hanya 5 orang yang berhasil menyelesaikan lomba. 3 orang lainnya mengalami kecelakaan. Meskipun keadaan sangat buruk, berita itu tidak tersebar luas. 2 pembalap dari keluarga Yun mendapat posisi ketiga dan kelima, dengan total perolehan 10 poin. Keluarga Zhang mengalami 1 kematian dan yang lainnya mendapat posisi kedua. Total poin mereka adalah 7. Keluarga Cha mendapat 0. Keluarga Qiao mendapat posisi pertama dan keempat, dengan total 13 poin dan menjadi yang pertama dalam perlombaan. Selain 1 juta, koral darah itu milik keluarga Qiao. Tentu saja, 1 juta itu pasti, tidak ada yang peduli dengan uang kecil ini. Hadiah sebenarnya adalah koral darah itu. Hai saudaraku, aku beruntung memilikimu kali ini. Aku benar tentangmu. Kau benar-benar mendapat tempat pertama, haha. Ayo pergi. Kakekku sangat ingin bertemu denganmu. Datanglah ke keluargaku. Qiao Gang datang sambil memegang tangan Ye Mo dengan gembira setelah mendengar keluarga Qiao mendapat tempat pertama. Ye Mo mengangguk, baiklah, mari kita pergi ke keluargamu dan melihat. Jika tidak ada koral darah, Ye Mo tidak akan pergi ke keluarga Qiao apapun yang terjadi. Dia memiliki banyak barang sekarang, tetapi dia perlu memastikan apakah koral darah ini adalah sesuatu dari alam kultivasi. Jika itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, dia akan memintanya dari keluarga Qiao. Nama besar Ye Mo sudah tersiar.
Meskipun keluarga Kiao adalah keluar dari keluarga Ye, mereka tidak berani memperlakukan Ye Mo dengan sembarangan. Mereka sangat sopan kepadanya. Meskipun Kiao Zhen tidak keluar untuk menyambut Ye Mo secara langsung, dia tetap keluar saat pesta berlangsung. Tuan Ye, sungguh beruntung memiliki Anda kali ini. Jika bukan Anda, koral darah itu tidak akan datang ke keluarga Kiao kita. Xiao Gang mendapat teman baik kali ini. Datanglah, Tuan Ye, bersulang. Kiao Zhengbao tampaknya paling peduli dengan koral darah itu. Matanya penuh dengan kegembiraan. Ye Mo tersenyum, hanya beberapa hal kecil, jangan khawatir. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihat koral darah ini. Ye Mo tidak begitu menyukai Kiao Zhengbao ini. Dia terlalu materialistis sehingga ketika dia berbicara, dia bahkan tidak memiliki gelar untuk Kiao Zhengbao. Jika dia memastikan bahwa koral darah bukanlah yang dia cari, dia akan meninggalkan keluarga Kiao tanpa ragu-ragu. Di keluarga Kiao ini, selain Kiao Gang yang memiliki kesan baik padanya, dia benar-benar tidak peduli dengan yang lain. Kiao Zhengbao jelas ragu-ragu. Di matanya, meskipun nama Ye Mo disebutkan, karang darah ini sangat penting. Paman keempat, ini hanya sekadar melihat-lihat. Tidak masalah. Kiao Gang langsung menyela. Kiao Zheng tertawa, pergi, keluarkan koral darah itu. Biarkan semua orang melihatnya. Pemimpin keluarga, kakek Kiao bahkan mengatakan hal ini. Kiao Zhengbao langsung tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia benar-benar tidak ingin mengeluarkan koral darah itu, dia hanya bisa masuk dan mengeluarkannya. Begitu koral darah itu keluar, ada sedikit aura spiritual yang beredar di dalamnya. Meskipun tidak kental, Ye Mo langsung tahu bahwa tebakannya salah. Koral darah ini benar-benar ramuan spiritual dari alam kultivasi, tetapi juga ada di bumi dan bahkan namanya sama. Jika dia memiliki koral darah ini, mungkin dia bisa segera mencapai tahap 4. Kiao Zheng adalah rubah tua, dia menatap mata Ye Mo dan langsung tahu bahwa Ye Mo juga menyukai koral darah ini. Sebelum Ye Mo mengatakan apapun, Kiao Zheng dengan cepat berkata, jika koral darah ini tidak menyangkut masa depan keluarga Kiao, tidak masalah jika kami memberikannya kepadamu. Namun, koral darah ini dapat membuat 3 anggota keluarga Kiao mencapai level kuning. Jadi selain koral darah, teman Ye dapat mengajukan permintaan lainnya. Ye Mo tidak menyangka Kiao Zheng akan berbicara seperti ini. Dia bahkan belum mengatakan apapun tetapi dia langsung menjawab. Tuan Kiao, koral darah ini sangat berguna bagi saya. Jika keluarga Kiao hanya membutuhkan keberuntungan untuk memasuki level kuning, saya dapat membantu. Saya dapat menyediakan pil untuk 5 anggota keluarga Kiao agar mencapai level kuning dan 1 untuk mencapai level hitam. Saya akan menggunakan semuanya untuk menukar koral darah ini. Penghujatan. Sebuah suara dingin terdengar. Kiao Gang segera berdiri, Kiao Zijun, apa maksudnya ini? Jika saudara Ye berkata dia bisa, maka dia bisa. Kiao Zhengbao mencibir dan mencela Kiao Zijun, Zijun, Ye Mo adalah tamu terhormat keluarga Kiao kami. Jangan bersikap tidak sopan. Kemudian, dia menoleh ke Ye Mo dan berkata, maaf, koral darah terlalu penting bagi keluarga Kiao kami. Kami tidak dapat menyetujui permintaanmu. Ini adalah kartu untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Ketika mengeluarkan kartu itu, Kiao Zhengbao mencibir. Ye Mo ini benar-benar omong kosong. Dia berani memikirkan cara mudah untuk menipu koral darah keluarga Kiao. Berhentilah bermimpi. Mengambil pil untuk mencapai level kuning dan hitam, dia mungkin mengira seluruh dunia sebodoh dia. Ye Mo mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, jadi maksudmu kau tidak percaya kalau aku bisa mengeluarkan pil-pil itu? Kiao Zheng juga mengerutkan kening. Mereka telah memberikan petunjuk yang luas dan Ye Mo masih mengatakan sesuatu seperti itu. Itu sudah melewati batas. Mengambil pil untuk seniman bela diri agar naik pangkat, sungguh lelucon. Tidak seorang pun akan percaya Ye Mo bisa melakukan hal seperti itu. Apakah dia pikir ini adalah semacam dunia kultivasi, kesombongan seperti itu? Seperti yang diharapkan, Kiao Zhengbao berkata, Tuan Ye, Anda telah membantu keluarga Kiao kami. Kami semua tahu Anda telah mengerahkan banyak upaya dan keluarga kami sangat berterima kasih. Ada 5 juta di kartu ini, tetapi sejujurnya, jika bukan karena koral darah, kami bahkan tidak akan ikut lomba. Mengenai pengorbanan Anda untuk koral darah, kami semua tahu apa artinya, jadi tidak perlu. Kalau begitu, tidak apa-apa, aku, Ye Mo, bukanlah orang yang belum pernah melihat uang sebelumnya. Aku tidak peduli dengan beberapa juta saja. Kemudian, Ye Mo mengambil kartu itu dan merobeknya hingga berkeping-keping. Hanya beberapa juta, apakah mereka memberikan uang kepada seorang pengemis? Dia mengobati penyakit Guo Taiming, dan sebagai imbalannya, apa yang dia dapatkan, belum lagi petanya, hanya koral ungu yang nilainya paling tidak 1 miliar. Sekarang, dia membantu keluarga Kiao memenangkan koral darah tetapi mereka hanya mengambil beberapa juta. Keluarga Kiao ini benar-benar pelit. Keempat mobil modifikasi yang digunakan keluarga Kiao bernilai setidaknya 10 juta. Dia membantu keluarga Kiao menang tetapi mereka hanya mengambil 5 juta. Sejujurnya, Ye Mo bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Kiao. Jika mereka mengambil 20 atau 30 juta milik kita, maka dia akan mengambilnya. Dia mengusap kartu itu dan berdiri sambil berkata kepada Tang Beiwei, Beiwei, ayo pergi. Keluarga Kiao tidak hanya tidak berterima kasih kepadanya tetapi juga memperlakukannya seperti pembohong, hanya memberinya 5 juta. Hal ini membuat Ye Mo merasa tidak nyaman. Sampai melihat Ye Mo dan Tang Beiwei menghilang dari ruang tamu, orang-orang dari keluarga Kiao akhirnya bereaksi. Dia sama sekali tidak sopan, dia memang orang udik. Mereka memberinya uang dan dia masih bertingkah, hanya beberapa juta. Dia bertindak seolah-olah dia sangat kaya. Apakah 5 juta terlalu sedikit untuk membantu perlombaan? Keserakahan seperti itu dan dia bahkan menginginkan koral darah kita, teruslah bermimpi, tidak tahu malu. Bahkan jika dia tidak pergi, keluarga Kiao kita masih bisa menang. Kiao Zijun langsung mencibir. Wajah Kiao Zheng tampak buruk. Ye Mo ini terlalu tidak sopan dan bahkan tidak menganggap serius keluarga Kiao. Memberikan 5 juta adalah keputusannya dan ini karena dia adalah Ye Mo.
Dia awalnya berencana hanya memberikan 3 juta. Qiao Zeng ingin marah tetapi memikirkan keluarga Song, dia memendam amarahnya kembali ke dalam perutnya. Menurutnya, keterampilan mengemudi Qiao Gang adalah yang terbaik di antara keempat keluarga. Bahkan jika mereka tidak mengundang Ye Mo dan mengundang pembalap internasional lainnya, balapan ini akan baik-baik saja. Dan jika mereka mengundang pembalap internasional, harganya hanya beberapa juta. Kakak, keluarga Qiao ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu memberi mereka lebih banyak pil tetapi mereka buta. Tapi mengapa kamu tidak mengambil uangnya? Itu hasil kerja keras, mengapa tidak mengambilnya? Tang Beiwei juga tidak senang karena kakaknya tidak mendapatkan koral darah. Ye Mo tersenyum, keluarga Qiao mencari masalah. Bahkan jika koral darah dapat membuat orang mencapai level kuning, itu tidak ada hubungannya dengan mereka jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya dan membiarkan keluarga Cha mengambilnya dari mereka. Bahkan jika keluarga lain mendapatkannya, masalah tetap akan terjadi. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba makan makanan sebesar itu. Mengenai uang, beberapa juta, apakah mereka pikir aku belum pernah melihat uang sebelumnya? Aku membantu Guo Taiming mengobati penyakitnya, batu yang dia berikan kepadaku lebih dari 1 miliar. Tang Beiwei bertanya dengan bingung, kakak, mengapa keluarga Cha baik-baik saja jika mereka melakukannya? Ye Mo berkata, keluarga Cha adalah keluarga yang setengah tersembunyi. Jika mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan menyimpannya dengan aman. Sekarang setelah keluarga Qiao mendapatkannya dan keluarga Cha kehilangan 2 pembalap, tidak mungkin mereka tidak akan membocorkan informasi ini kepada orang-orang sekte tersembunyi. Namun, saya akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Cha tetapi tidak sekarang. Ye Mo teringat pada Zuo Aiguo dan Qiao Zeng. Sebelumnya, Zuo Aiguo merasa bahwa tanaman merambat hati ungu itu berguna bagi Ye Mo dan memberikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Saat itu, Ye Mo sama sekali tidak menunjukkan kemampuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa Zuo Aiguo benar dan dia diberi kompensasi lebih. Dibandingkan dengan Zuo Aiguo, Qiao Zeng terlalu picik. Kakak Ye, tunggu aku. Qiao Gang berlari ke sana sambil terengah-engah. Setelah menyusul Ye Mo, dia berkata, maaf, kakak Ye, aku benar-benar minta maaf tentang ini. Kakek dan yang lainnya tidak percaya padamu, aku benar-benar. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Qiao, ini sudah berakhir, tidak perlu dibicarakan lagi. Lagi pula, Anda dapat menganggapnya sebagai bantuan saya, jangan khawatir tentang hal-hal lainnya. Namun, saya perlu mengingatkan Anda bahwa meskipun koral darah itu berguna bagi saya juga meminta koral darah itu demi kebaikan keluarga Anda. Tidak baik bagi keluarga Anda yang memegang koral darah itu. Qiao Gang tercengang dan berkata dengan terbata-bata, hai saudara, kamu akan menyerang keluarga kami. Ye Mo tersenyum, Tuan Muda Qiao, Anda terlalu meremehkan saya, Ye Mo. Saya tidak peduli dengan koral darah belaka. Ditambah lagi, bahkan jika saya memakan pil yang akan menjadikan saya dewa, saya tetap memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Melihat hubungan kita, saya tidak akan menyerang keluarga Qiao. Namun, hanya karena saya tidak akan melakukan sesuatu bukan berarti orang lain tidak akan melakukannya. Saya sarankan Anda keluar dan bersembunyi untuk sementara waktu. Hai saudara, jika kamu tidak menyerang, keluarga Qiao kita setidaknya adalah keluarga besar. Di bawah masyarakat saat ini, bisakah seseorang masuk ke rumah kita dan merampok kita? Qiao Gang bertanya dengan bingung. Ye Mo menggelengkan kepalanya, ada terlalu banyak hal yang tidak kau mengerti. Keluarga Cha adalah keluarga yang setengah tersembunyi, mereka dapat menghubungi sekte-sekte tersembunyi secara langsung. Jika keluarga Qiaomu bahkan tidak tahu tentang sekte-sekte tersembunyi, maka berpura-puralah aku tidak pernah mengatakan apapun. Aku sudah mengingatkanmu. Bagaimana kau menghadapinya adalah urusan keluargamu. Terima kasih, saudara Ye. Orang lain tidak tahu tentang kemampuanmu, tetapi aku sangat percaya padamu. Namun, kakekku tidak mempercayaiku, kata Qiao Gang tanpa daya. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana karang darah itu ditemukan? Ye Mo bertanya dengan santai. Qiao Gang tidak menyembunyikan apapun tentang hal ini dan berkata, di suatu tempat dekat perbatasan, ada tempat yang disebut Selat Hon. Letaknya dekat Laut Selatan. Saat itu, saya pergi bersama beberapa teman dari keluarga lain untuk bertanding di sana dan menemukan karang darah terdampar di pantai. Baiklah, terima kasih, kita akan bertemu pada waktunya. Kemudian, Ye Mo melambaikan tangan pada Qiao Gang dan membawa Tang Beiwei meninggalkan keluarga Qiao. Setelah lama terdiam, Qiao Gang kembali ke keluarga Qiao dan memutuskan untuk menyampaikan apa yang dikatakan Ye Mo kepada kakek. Penghujatan. Begitu mendengar kata-kata Qiao Gang, Qiao Zeng membanting meja dan menatap Qiao Gang, lalu berkata, meskipun Ye Mo ini tidak jahat, dia terlalu pelit. Kamu seharusnya tidak terlalu sering berhubungan dengannya. Ini adalah masa damai. Apakah kamu pikir ini adalah masa perang? Kamu percaya perampokan rumah? Aku pikir kamu sudah gila. Zijun tampil lebih baik daripada kamu di banyak tempat, dan kamu perlu tinggal di keluarga dan beristirahat. Qiao Gang tidak menyangka kakeknya akan mencelanya, tetapi kata-kata kakeknya juga tampak masuk akal. Dia berbalik dan langsung melihat senyum jahat Qiao Zijun. Dia langsung merasa marah, tetapi juga tahu otoritas kakeknya dan tidak berani membantah. Kakak, apakah kita akan pergi ke Beijing sekarang? Tang Beiwei ingin bertemu ibunya. Ye Mo menghela napas, pergi ke Beijing berarti dia harus membunuh orang. Membunuh orang akan membuat ibu Tang Beiwei sedih. Ini cukup rumit. Memikirkan hal ini, Ye Mo hanya bisa berkata, mari kita pergi ke Ninghai dan melihat Kingsway terlebih dahulu. Setelah pergi ke Ninghai, kita akan pergi ke Beijing. Tang Beiwei tidak bertanya mengapa, tetapi dia tahu Ye Mo sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah saudari Kingsway adalah saudara iparku? Ngomong-ngomong, saudara, apakah kamu menyukai saudari Kingsway atau saudari Luo Ying? Meskipun Tang Beiwei belum melihat keduanya, Ye Mo menceritakan tentang mereka padanya. Ye Mo tercengang.
Meskipun dia tidak pernah menyembunyikan apapun tentang Luo Ying dan King Sui, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini sekarang setelah dia berada di tempat yang sulit. Sejujurnya, aku merasa bahwa kakakmu sangat baik. Tidak apa-apa bahkan jika kamu memiliki dua istri. Tang Beiwei menyadari kesulitan Ye Mo dan berkata. Ye Mo meraba dagunya tanpa daya, kurasa aku menyukai keduanya, tetapi kau adalah saudara perempuanku, kau pasti ingin aku mendapatkan istri sebanyak mungkin. Dengan kata lain, apakah kau ingin menikah dengan seseorang yang akan mendapatkan dua istri? Ye Mo bahkan tidak sempat memberitahu Luo Ying tentang King Sui sebelum Luo Ying pergi. Meskipun dia memikirkan apa yang disarankan Tang Beiwei, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. King Sui baik-baik saja. Terakhir kali, dia sudah menyatakan tidak keberatan bersama Luo Ying, tapi bagaimana dengan Luo Ying? Ye Mo sama sekali tidak percaya diri. Jika orang itu memiliki kemampuan seperti kakak, maka aku tidak keberatan. Tang Beiwei langsung berkata tetapi dalam hatinya, tentu saja dia peduli, dia hanya ingin menghibur kakaknya. Meskipun dia tidak menyadari bahwa Tang Beiwei sedang berusaha menghiburnya, Ye Mo merasa bahwa cinta tidak relevan dengan kekuasaan. Apakah itu berarti seseorang dengan kekuasaan besar dapat memiliki banyak cinta? Alasan ini terlalu tidak masuk akal. Cintanya pada Luo Ying benar-benar cinta dari hidup sampai mati. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Sedangkan untuk Ning King Sui, meskipun Ye Mo awalnya tidak memiliki perasaan padanya, hal-hal yang dilakukan Ning King Sui untuknya secara bertahap membuatnya menyukai gadis ini. Jika hanya rasa terima kasih, Ye Mo tidak akan jatuh cinta pada Ning King Sui, tetapi selama beberapa hari mereka bersama, Ye Mo telah mengubah pendapatnya tentang Ning King Sui dan menerimanya perlahan-lahan pada saat yang sama. Meskipun cintanya pada Ning King Sui berbeda dengan cintanya pada Luo Ying, keduanya datang dari lubuk hatinya dan tidak ada yang lain di dalam dirinya. Saat Ye Mo membawa Tang Beiwei ke Ning Hai, hari sudah tengah hari di hari kedua. Sebelum mereka sampai di halaman kecil, Ye Mo merasa ada yang tidak beres. Ning King Sui berkata dia menunggunya di sini dan dia mempercayainya. Namun, Ning King Sui sebenarnya tidak ada di halaman ini. Ye Mo dan Tang Beiwei mendorong pintu hingga terbuka. Pot-pot bunga masih ada di sana, tetapi rumput hati perak semuanya mati kecuali satu. Dia meminta seseorang untuk mengirimnya kembali ke sini agar Ning King Sui yang merawatnya. Satu-satunya yang masih hidup juga sudah layu. Yang itu adalah yang dirawat Ning King Sui dan ditumpahkan darahnya. Apa yang sedang terjadi? Ye Mo ingin bertanya pada Su Wei, tetapi ternyata Su Wei juga tidak ada di sana. Namun, masih ada pakaian Su Wei yang tergantung di taman. Sepertinya Su Wei belum pergi. Kakak, apakah adik King Sui tidak ada di sini? Tang Beiwei juga merasakan ada yang tidak beres dan tanpa sadar bertanya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Ning King Sui tidak ada di sini, tetapi kata-kata tegasnya sebelumnya masih terngiang di telinganya, aku akan menunggumu di Ning Hai. Meskipun hanya beberapa kata yang sederhana, Mo percaya Ning King Sui mengatakan apa yang diinginkannya. Sebelum dia menunggu sampai kedatangannya, dia tidak akan pergi. Untuk ini, Ye Mo sama sekali tidak meragukannya tetapi sekarang, Ning King Sui tidak ada di sini. Ye Mo dengan hati-hati memeriksa rumput hati perak yang tidak mati tetapi menemukan bahwa itu bukan karena kurangnya perawatan. Apa ini? Su Wei baru saja membuka pintu dan melihat Ye Mo berdiri di dekat pot bunga. Ketika melihat Tang Beiwei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ye Mo benar-benar tukang selingkuh. Dia tidak hanya mengenal banyak wanita tetapi tidak ada satupun dari mereka yang jelek. Dia mungkin yang paling jelek atau mungkin dia hanya bisa dibandingkan dengan Li Mu Mei. Su Wei, kamu sudah kembali. Di mana King Sui? Hal pertama yang ditanyakan Ye Mo saat melihat Su Wei adalah tentang Ning King Sui. Mata Su Wei memerah dan segera menceritakan semua yang telah terjadi kepada Ye Mo. Kemudian, dia berkata, setelah King Sui pulih, dia dibawa ke negara bagian Yu oleh keluarganya dan tidak pernah kembali. Namun setelah King Sui pergi, tidak peduli bagaimana aku merawat rumput hati perak ini, mereka layu dan banyak yang mati. Hanya yang tertinggi yang hampir tidak hidup. Ning King Sui hampir dipukuli sampai mati. Amarah Ye Mo langsung meledak. Siapa yang punya nyali seperti itu? Sepertinya dia terlalu baik. Terakhir kali keluarga Song menyerang Ning King Sui, dia bahkan belum sempat memusnahkan keluarga Song, tetapi sekarang, orang lain juga menyerang Ning King Sui. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh Ye Mo. Bahkan Su Wei dan Tang Beiwei di samping tanpa sadar melangkah mundur. Tang Beiwei menatap mata merah Ye Mo dan berteriak dengan cemas kakak. Ye Mo tersadar dan berteriak ke langit, terlepas dari apakah iblis bumi atau orang lain yang menyakiti Ning King Sui, aku, Ye Mo, bersumpah akan memusnahkanmu dalam hidupku. Dari sudut pandang Ye Mo, iblis bumi memiliki kecurigaan terbesar. Dia hanya bermusuhan dengan organisasi ini dan hal ini terjadi. Dia tidak bisa mentolerirnya. Tidak benar, bahkan jika ini terjadi, King Sui tidak akan meninggalkan Ning Hai setelah dia pulih. Ye Mo mengenal Ning King Sui, dia tidak akan menyerah menunggunya di Ning Hai untuk itu. Su Wei, kamu bilang luka King Sui sudah pulih dan dia meninggalkan Ning Hai. Ye Mo menjadi tenang dan segera menyadari bahwa itu mencurigakan. Su Wei cukup takut dengan Ye Mo dan sekarang baru saja pulih perlahan. Kemudian, dia berkata, ya, lukanya sudah sembuh sepenuhnya, tapi apa? Ye Mo mengerutkan kening dan bertanya. Su Wei menatap Ye Mo dengan saksama dan berkata, karena kepalanya terluka, meskipun dia sudah pulih sepenuhnya, dia lupa apa yang terjadi tahun ini. Itu berarti ingatannya pulih ke titik 1 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak mengenalku tetapi dia mengingat semuanya dengan jelas dari 1 tahun yang lalu dan... Mendengar ini, hati Ye Mo hancur, namun, dia yakin dia bisa menyembuhkannya. Meskipun cedera kepala bahkan tidak bisa disembuhkan dengan benih kehidupan lotus, itu bukan masalah serius. Bahkan jika dia tidak bisa, dia akan menceritakan apa yang terjadi tahun ini. Bagaimanapun, dia hanya kehilangan beberapa ingatan. Lalu apa? Memikirkan hal ini, Ye Mo merasa sedikit lega. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom.
Su Wei menghela napas dan berkata, King Sui kehilangan ingatan tahun ini, tetapi orang tuanya malah senang. Dia kembali ke negara bagian Yu setelah mendengarkan orang tuanya. Kakak King Sui sama sekali tidak menyebutmu dan orang tuanya tidak mengizinkan siapapun menyebutmu. Mendengar ini, hati Ye Mo terasa sakit. Jika orang tuanya benar-benar tidak menyukainya, bahkan jika dia pergi ke negara bagian Yu, dia belum tentu bisa melihat King Sui. Dia memikirkan Ning King Sui yang berani memasuki Sennong Jia hanya untuk menemukannya dan dia semakin merindukannya. Saat itulah dia tahu bahwa dia begitu penting di hati Ning King Sui. Tidak, dia harus pergi menemuinya, bahkan jika orang tuanya menghentikannya, dia akan pergi menemuinya. Maaf, King Sui, itu salahku karena kau terluka kali ini. Seolah merasakan emosi yang kuat di hati saudaranya, Tang Beiwei tanpa sadar meraih tangan saudaranya dan memanggil kakak. Ye Mo menghela napas dan membelai rumput hati perak yang dirawat Ning King Sui. Kelembutan melonjak di hatinya. Rumput hati perak itu tampaknya telah merasakan belayan Ye Mo dan tampak sedikit lebih hidup. Su Wei dan Tang Beiwei tidak menyela Ye Mo yang sedang tenggelam dalam ingatan. Mereka hanya menatapnya karena takut dia akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah beberapa lama, Ye Mo mendongak dan bertanya, Su Wei, seperti apa rupa penyerangnya? Su Wei segera berkata, awalnya ada seorang Taois muda, lalu datanglah seorang Taois tua. Taois muda itu sangat bejat dan berkata akan membawa King Sui pergi. King Sui mengabaikannya dan menyerang. Taois muda itu memiliki hiasan giok berbentuk perisai di ikat pinggangnya dan tampaknya ada kata-kata Tai. Tai. Ulang Ye Mo sambil mengerutkan kening. Apakah itu sekte tersembunyi? Sangat jarang orang-orang dari sekte tersembunyi datang ke kota-kota di dunia fana, tetapi itu tidak masalah, dia akan bertanya kepada Zhang Zihui. Su Wei, aku akan pergi menemui King Sui. Tolong bantu aku merawat rumput hati perak ini untuk sementara waktu. Ye Mo menatap rumput hati perak yang berlumuran darah dan merasakan kegelisahan di dadanya. Dia akan membantai. Menantangnya lagi dan lagi. Entah itu saudara perempuannya atau orang-orang di sekitarnya. Su Wei memutar matanya ke arah Ye Mo, aku tahu, lain kali aku akan meminta gaji. Kalian berdua hanya tahu untuk membiarkanku mengurus ini dan itu. Su Wei mendengar Tang Beiwei memanggil Ye Mo dengan sebutan saudara dan langsung tahu bahwa gadis cantik ini adalah adik Ye Mo dan bukan kekasihnya. Namun, kulitnya sangat bagus. Ye Mo kembali ke kamar. Kamarnya sudah dirapikan dengan sangat baik. Kotak kecil yang ditinggalkannya untuk Ning King Sui diletakkan dengan hati-hati di kepala tempat tidur. Bahkan peralatan yang digunakannya untuk membuat pil pun dibersihkan, diletakkan di rak logam kecil. Jelas bahwa Ning King Sui sangat peduli dengan barang-barang Ye Mo. Ye Mo duduk di tempat tidur tempat Ning King Sui tidur. Ada beberapa buku tentang transplantasi. Ye Mo linglung. Dia sepertinya melihat Ning King Sui duduk di tempat tidur dan membaca buku-buku ini setiap malam dan kemudian menunggunya kembali. King Sui, tidak peduli siapa yang menyerangmu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi, gumam Ye Mo. Tiba-tiba dia merasa sendirian. Jika dia memiliki faksi yang kuat, dia tidak perlu mengusir Beiwei atau bahkan mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Kekuatan, aku akan menciptakan kekuatan terbesar di bumi. Karena aku tidak bisa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di sini, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menciptakan kekuatan terbesar. Aku menginginkan sesuatu yang dapat menghancurkan iblis bumi hanya dengan satu kata. Pada saat itu, Ye Mo memiliki dorongan untuk melolong ke surga lagi. Beiwei, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Setelah aku selesai dengan urusan di luar, aku akan kembali menjemputmu. Ye Mo menenangkan diri dan berkata. Begitu dia memutuskan, dia tidak akan mengubahnya. Seperti yang dia katakan, tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus membayar. Setelah semua ini selesai, dia akan membentuk kekuatannya sendiri. Tang Beiwei tahu apa yang dipikirkan kakaknya dan tahu bahwa dia hanya menjadi beban yang mengikutinya kemana-mana sekarang. Gunung Wuliang. Ini bukan pertama kalinya mereka ke sini. Meskipun Tang Beiwei tahu bahwa kakaknya akan membawanya ke suatu tempat yang aman, dia tidak menyangka bahwa kakaknya akan membawanya ke sini. Ye Mo menggendong Tang Beiwei di punggungnya dan berlari sangat cepat di gunung. Dia akan segera mulai bertarung dengan Ervin. Dia pasti tidak punya masalah jadi dia harus mengirim Tang Beiwei pergi. Ketenangan adalah pilihan terbaik. Beiwei, setelah kamu tiba di Serenity, ingatlah untuk mengolah apa yang aku ajarkan kepadamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengolahnya, kamu bisa belajar dengan Jing Xian dan yang lainnya, tetapi ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang aku ajarkan kepadamu. Kata Ye Mo. Tang Beiwei merasa sangat hangat di hatinya. Ini adalah kekerabatan. Kakaknya benar-benar memberikan segalanya yang dimilikinya. Dia memutuskan dalam hatinya, kakak, jangan khawatir, aku akan bekerja di sini dan berusaha untuk tidak merepotkanmu. Tang Beiwei benar-benar telah mengambil keputusan. Jika dia memiliki kekuatan seperti kakaknya saat ini, dia tidak perlu bersembunyi di mana-mana dan bahkan dapat membantu kakaknya. Simpan jimat bola api itu dengan hati-hati. Jangan keluarkan kecuali jika itu situasi hidup dan mati. Ye Mo khawatir tentang keselamatan Tang Beiwei dan memberinya lebih dari 100 jimat bola api. Jimat bola api ini tidak begitu berguna bagi Ye Mo. Meskipun mudah digunakan, tetapi butuh waktu lama untuk menggunakannya dan kekuatannya bagi Ye Mo biasa saja. Jimat ini dapat digunakan melawan seniman bela diri tingkat bumi, tetapi tidak terlalu mengancam jiwa bagi seniman bela diri tingkat bumi tingkat tersier. Jimat ini tidak terlalu berguna, tetapi bagus untuk pertahanan diri bagi Tang Beiwei. Saudaraku, aku tidak menyangka akan ada orang yang tinggal di sini. Meskipun Tang Beiwei berada di punggung Ye Mo, dia cukup takut ketika Ye Mo melompat dari tebing. Ketika dia melihat jalan, dia semakin terkejut. Ye Mo mengangguk dan berkata, sekte-sekte itu tidak menyukai dunia fana yang riuh dan tempat-tempat seperti ini lebih cocok untuk berkultivasi. Apakah yang kau ajarkan padaku hari itu juga merupakan seni bela diri kuno? Kenapa tidak ada gerakan bela diri?
Tang Beiwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Mo berkata dengan serius, apa yang aku ajarkan kepadamu bukanlah seni bela diri kuno, melainkan sesuatu yang ribuan kali lebih berharga darinya. Kamu tidak boleh menunjukkannya di depan orang lain atau memberitahu siapapun. Saat Ye Mo memperkenalkannya, Tang Beiwei perlahan-lahan mengetahui lebih banyak tentang sekte-sekte tersembunyi. Keduanya berbicara sambil berjalan dan telah tiba di Serenity. Meskipun ketua sekte tidak mengatakannya, dia cukup berterima kasih kepada Ye Mo. Jika Ye Mo tidak menyingkirkan Jingxi, dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan Serenity. Setelah Ye Mo membunuh Jingxi, Serenity tidak lagi mengamuk seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang dipikirkan Jingxian, dia tidak akan pernah menyangka Ye Mo akan datang ke Serenity untuk kedua kalinya dan membawa seorang gadis yang sangat cantik. Jingxian yang agung, ini adikku Tang Beiwei. Karena aku masih punya urusan yang belum selesai, aku ingin adikku tinggal di tempatmu untuk beberapa waktu. Ye Mo punya permintaan dan tidak berani bersikap kasar di depan Jingxian. Jingxian menatap Tang Beiwei dengan heran lalu berkata, Tuan Ye, inikah adik perempuan yang Anda katakan telah hilang selama lebih dari 20 tahun? Ye Mo membungkuk dan berkata, ya, adikku akan tinggal di sini untuk sementara waktu, saat aku datang lagi nanti, akan ada pembayaran kembali. Jingxian menghela napas karena dia adikmu, maka tidak perlu bicara soal pembayaran. Sayang sekali susu, kalau saja kamu membawanya ke sini lebih awal. Hati Ye Mo melankolis. Dia mengerti apa yang dimaksud Jingxian. Dia meninggalkan adiknya di Serenity juga karena dia ingin menunggu Luo Ying kembali. Setelah semua itu, hal pertama yang dilakukan Ye Mo adalah pergi ke negara Yu. Dia akan menemui Ning Qingsui. Tidak peduli apakah dia bisa menyembuhkannya atau tidak, dia akan tetap pergi. Ayah Ning Qingsui, Ning Zhongfei, cukup tegas dan meninggalkan keluarga Ning demi Ning Qingsui. Dengan koneksi yang kuat dan pikiran bisnis yang cakap, ia mendirikan perusahaan farmasi baru dalam waktu singkat, yaitu 1 tahun. Di negara bagian Yu, keluarga Ning adalah keluarga kaya. Begitu Ye Mo sampai di negara Yu, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengetahui bahwa Ning Qingsui tidak hanya pulih secara fisik tetapi juga menjadi manajer bisnis Ning Zhongfei. Bisnis itu berada di gedung pencakar langit tertinggi di negara bagian Yu dan sangat mudah bagi Ye Mo untuk menemukannya. Bangunan itu belum menjadi milik Ning Zhongfei dan perusahaannya hanya menyewa 2 lantai bangunan itu. Ye Mo tidak banyak ditanyai dan naik ke atas. Namun, gadis di bagian resepsionis menghentikan Ye Mo. Tuan, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda cari? Gadis itu cukup cantik dan sangat sopan. Saya mencari Ning Qingsui. Boleh saya tanya apakah dia ada di sini? Ye Mo merasa sedikit bersemangat saat memikirkan bagaimana dia akan bertemu Ning Qingsui. Dia tidak tahu apakah situasi sebenarnya seperti yang dikatakan Su Wei, tetapi jika memang benar, lalu apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Gadis itu menunjukkan senyum profesionalnya, tetapi tidak menelepon dan meminta izin. Dia bertanya lagi dengan sopan, Tuan, apakah Anda sudah membuat janji? Tidak. Ye Mo menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan bisa melihat Ning Qingsui. Gadis di meja resepsionis tersenyum meminta maaf, kalau begitu, saya minta maaf, Pak. Saya tidak bisa melaporkan klien tanpa membuat janji temu. Senyum manis gadis resepsionis itu membuat Ye Mo tidak bisa marah, tetapi dia tidak punya cara untuk membuat gadis itu melapor. Tepat ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kemampuan menghilang untuk masuk dan menemui Ning Qingsui, terdengar suara dentingan sepatu hak tinggi di lantai. CEO Lan, manajer Li. Gadis itu melihat keduanya dan menyapa dengan sopan. Ye Mo menoleh dan melihat seseorang yang dikenalnya, itu adalah Li Mumei. Dia langsung senang dan berkata dengan cepat, Li Mumei, aku Ye Mo. Kali ini aku datang untuk menemui Ning Qingsui. Ye Mo menghentikan ucapannya, dia merasa suasananya tidak tepat dan tatapan Li Mumei padanya tampak sedikit aneh seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Sementara itu, wanita di samping Li Mumei mengerutkan kening. CEO Lan. Apakah itu ibu Ning Qingsui, Lan Yu? Ini berarti bahwa CEO Lan ini adalah calon ibu mertuanya. Ye Mo merasa sedikit canggung dan berjalan mendekat dan berkata, halo Bibi, saya Ye Mo. Saya datang untuk menemui Qingsui. Wanita itu masih mengerutkan kening tetapi Ye Mo sudah mengatakannya sehingga dia hanya bisa menjawab, apakah kamu mengenalku? Aku pernah mendengar Qingsui menyebutmu. Aku yakin kau adalah ibu Qingsui, kan? Ye Mo tidak berani bersikap ceroboh di depan ibu Qingsui. Melihat Li Mumei ingin mengatakan sesuatu dan Lan Yu mengerutkan kening, Ye Mo merasa ada yang tidak beres dan suasana pun menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Lan Yu berkata, karena kamu Ye Mo, masuklah dan mari kita bicara, desah. Kemudian, Lan Yu masuk, Li Mumei menatap Ye Mo dengan simpati, lalu ikut masuk. Ye Mo mengikuti mereka berdua ke kantor tanpa daya. Li Mumei pergi dan membuat 2 cangkir teh lalu pergi sambil menutup pintu. Ye Mo, aku tahu kau orang yang berkuasa, tapi... Lan Yu terdiam seolah mencoba menyusun kata-katanya dan berkata setelah beberapa saat, Qingsui adalah putriku satu-satunya, dan dia adalah harta karunku. Ayahnya dan aku tidak akan bisa menoleransi kejahatan apapun padanya. Kami bekerja keras hanya untuk masa depan Qingsui. Ye Mo menghela napas dan berkata, Bibi, jangan bertele-tele. Meskipun aku emosional, aku telah melakukan hal-hal yang tidak akan kusesali. Aku menyukai Qingsui, tetapi aku tidak menyukainya karena kekayaannya. Lan Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan terus terang saja. Tentu saja aku tahu kau tidak akan peduli dengan kekayaan keluarga Ning yang sedikit, tetapi kami peduli dengan putri kami. Sejak Qingsui mengenalmu, dia sudah 2 kali terluka parah. Kami hampir kehilangan putri kami. Ini semua karenamu. Kali ini, Qingsui ditabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit. Dia dinyatakan meninggal, tetapi mungkin surga mengasihani kami dan Qingsui benar-benar hidup kembali pada hari kedua. Berbicara di sini, Lan Yu mengusap matanya. Ye Mo melihat ini dan menghela napas. Dia tidak menyalahkan Lan Yu.
Dia hanya menghormati ibu seperti ini dan dia tahu mengapa Kingsway akan kembali hidup-hidup. Itu karena dia hanya pingsan di tempat. Ini semua karena kalung yang dia buat untuknya. Kalung itu terbuat dari bahan-bahan berharga dan diukir dengan banyak formasi. Meskipun energi spiritual akan terkuras saat digunakan untuk pertahanan, setelah beberapa saat, energi spiritual itu akan terisi kembali. Kingsway dapat bangun pada hari kedua karena setelah terisi kembali, kalung itu memulihkan kekuatan hidupnya. Melihat Ye Mo yang terdiam, Lan Yu berkata lagi, sejak Kingsway bertemu denganmu, dia tidak hanya tidak ingin kembali ke negara Yu dan selalu tinggal di Ninghai, dikatakan juga bahwa dia pernah pergi ke Flowing Snake dan gurun sendirian. Setelah 2 kali hampir mati, ayahnya dan aku tidak bisa lagi menanggung ini. Kali ini ketika Kingsway terbangun, surga mengasihani kita dan dia benar-benar kehilangan ingatan selama setahun. Ingatannya adalah saat sebelum dia bertemu denganmu. Jadi, Ye Mo, kumohon, kami mohon padamu, biarkan dia menjalani kehidupan yang damai. Kemudian, Lan Yu menatap Ye Mo dengan penuh harap. Dia ingin Ye Mo mengasihani hati orang tua dan tidak mendekati putrinya lagi. Dia tidak tahu bahwa Ning Qingsui juga pergi ke Sen Nong Jia, jika tidak, dia akan semakin khawatir. Ye Mo benar-benar ingin memenuhi cinta Lan Yu untuk putrinya tetapi dia tidak bisa, Ning Qingsui tidak hanya mencintainya tetapi dia juga mencintai Ning Qingsui. Dia tidak ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya perlahan. Ye Mo, mengapa kau melakukan ini? Kami mohon padamu, lepaskan Qingsui kami. Kemudian, Lan Yu benar-benar berlutut. Ye Mo tercengang. Dia tidak menyangka Lan Yu akan melakukan ini. Pada saat itu, dia merasakan hatinya sakit seolah-olah sesuatu yang berharga akan meninggalkannya. Ibu, kamu. Pintu kantor terbuka dan Ning Qingsui dengan gaun kuning pucat berdiri di pintu seperti seorang dewi. Dia menatap Lan Yu yang berlutut di tanah dengan pandangan kosong lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Mo. Namun, tak lama kemudian, dia bereaksi dan bergegas membantu Lan Yu berdiri. Dia berbalik dengan wajah marah dan menatap Ye Mo dan bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Aku. Ye Mo membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Jika Lan Yu menyuruhnya meninggalkan Ning Qingsui membuat hatinya sakit, maka kata-kata Ning Qingsui sekarang membuat hatinya berdarah. Dia tahu bahwa Ning Qingsui kehilangan ingatannya selama setahun tetapi hatinya tiba-tiba terasa kosong. Kekosongan itu tidak dapat dia terima. Qingsui, namaku Ye Mo. Aku tahu. Sebelum dia selesai bicara, ucapannya dipotong oleh Ning Qingsui. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ye Mo, pertunangan itu ditentukan oleh generasi kita sebelumnya. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Mengapa kamu datang untukku? Aku tidak ingin kamu datang ke orang tuaku. Tapi Qingsui, apakah kamu tidak tahu kalau ingatanmu sudah hilang selama setahun? Kata Ye Mo dengan putus asa. Mata Ning Qingsui semakin mengernyit dan menatap Ye Mo dengan jijik, Qingsui bukanlah sesuatu yang bisa kau panggil. Aku tahu kau adalah tuan muda keluarga Ye, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Ditambah lagi, aku kehilangan ingatanku, tetapi apa hubungannya itu denganmu? Apakah ada gunanya kau memaksa ibuku? Silakan pergi. Lan Yu mendengar kata-kata Ning Qingsui dan berbalik sambil berkata dengan nada meminta maaf kepada Ye Mo, kamu bisa mengobrol dengan Qingsui sebentar, tetapi jangan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Aku tidak ingin putriku dipaksa, aku akan keluar terlebih dahulu. Kemudian, Lan Yu keluar dari kantor. Dia benar-benar tidak ingin Ye Mo berhubungan dengan Ning Qingsui, tetapi jika dia tidak memberi Ning Qingsui kesempatan ini, dia akan merasa sangat tidak nyaman dan merasa kasihan pada Qingsui. Qingsui, ingatanmu yang hilang adalah ingatan bersamaku tahun ini. Aku ingin membantumu melihat apakah kamu bisa diobati dan memulihkan ingatanmu yang hilang. Ye Mo berkata dengan lembut. Ning Qingsui sudah sedikit marah. Dia tidak mengerti mengapa ibunya membiarkannya menghadapi Ye Mo sendirian. Dia punya kenangan dengan sampah manusia ini. Teruslah bermimpi. Ye Mo, aku tahu kau telah dikeluarkan dari keluarga Ye dan kau merasa sangat bersalah, tetapi aku akan memberitahumu sekarang. Ayahku juga berpisah dari keluarga Ning di Beijing. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Sekarang era apa? Berhentilah memegang dunia kakek nenek kita. Aku merasa ini benar-benar tidak ada gunanya. Ning Qingsui berkata dengan jijik. Seolah melihat wajah Ye Mo yang tampak buruk, Ning Qingsui mencibir dan melanjutkan, Tuan muda Ye, aku punya kenangan denganmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Ditambah lagi, bahkan jika aku punya beberapa kenangan denganmu, aku tidak ingin mengingatnya kembali. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu, oke? Wajah Ye Mo menjadi pucat, tetapi dia tetap tidak menyalahkan Ning Qingsui. Dia tahu bahwa setahun yang lalu, Ning Qingsui sangat membencinya. Qingsui, jika kau percaya padaku, biarkan aku mengobatimu. Jika ingatanmu sudah pulih, aku rasa kau akan mengerti. Ye Mo berdiri dan melangkah maju beberapa langkah. Ning Qingsui segera mundur beberapa langkah dan berkata, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan memanggil polisi. Lagi pula, aku tidak butuh kau untuk mengobatiku dan aku juga tidak percaya padamu. Aku tahu betul orang macam apa kau ini. Aku tidak butuh ingatanku untuk memahamimu. Qingsui, tapi kau membuatku mencintaimu. Kau bilang kau akan menungguku kembali. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Wajah Ye Mo semakin pucat, ia belum pernah merasakan cinta dan belum pernah merasakan bagaimana rasanya orang yang ia cintai meninggalkannya. Ning Qingsui menatap Ye Mo dengan dingin. Setelah mendengarkannya, dia berkata, Ye Mo, jangan lembek. Kamu sudah menyelesaikan apa yang ingin kamu katakan. Sekarang kamu bisa pergi. Aku tahu bahwa 1 tahun aku bersamamu dan kamu menyukaiku. Apakah itu baik-baik saja? Oh dan tahun itu aku juga jatuh cinta padamu, oke. Aku tahu semuanya, sekarang bisakah kamu pergi? Jadi begini rasanya kalah. Ye Mo bergumam, tubuhnya gemetar. Dia emosional dan tidak pernah menyangka orang yang dicintainya akan meninggalkannya. Luo Ying meninggalkannya karena kesalahpahaman, tetapi Ning Qingsui bahkan tidak mau mendengarkannya atau membiarkannya menyentuhnya. Dia tidak ingin memaksanya. Ditambah lagi, bahkan jika dia mengobatinya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kembali ingatannya.
Jantungnya terasa panas dan sesak napas. Kenapa bisa begini, kenapa? Setelah beberapa lama, Ye Mo mengeluarkan pil pengawet wajah dan beberapa jarum emas lalu berkata, aku membawa pil pengawet wajah ini khusus untukmu. Aku ingin membantumu melihat apakah kau bisa memulihkan ingatanmu. Wajah Ning Qingsui membeku dan dia berkata dengan dingin, pengobatan tidak diperlukan, dan pil pengawet wajah. Baiklah, aku akan memakannya. Ning Qingsui mengambil pil itu dan memakannya, lalu berkata, Ye Mo, aku sudah memakan pil itu. Pergilah, aku mohon padamu, jangan mencoba trik ini padaku. Ye Mo merasa semakin tertekan. Dia mengambil jarum emas dan masih ingin mengatakan sesuatu tetapi Ning Qingsui segera berkata, minggir. Pas. Ye Mo akhirnya tidak dapat menahan rasa putus asa dan sakit di hatinya, dia pun memuntahkan seteguk darah ke meja kantor. Setelah memuntahkan darah, dia justru merasa lebih lega. Kondisi mentalnya mencapai tingkat baru. Karena dia bukan miliknya, mengapa harus dipaksakan? Pada saat itu, dia tampak telah terbuka dan mengerti banyak hal dan ingin melolong. Ini adalah rasa frustrasi karena baru-baru ini diburu, barang-barang Luo Ying dan Bei Wei. Dengan barang-barang Ning Qingsui, hatinya terasa sesak. Setelah memuntahkan darah yang menggumpal, dia merasa sangat lega dan merasa jika dia memiliki rumput roh sekarang, dia dapat segera mencapai tahap 4 pengumpulan Qi. Ye Mo mendesah. Sang Buddha berkata, semuanya terjadi karena takdir, mulai dari memohon hingga berakhirnya takdir. Semuanya terjadi begitu. Mungkin ia bisa menyimpan cinta itu di dalam hatinya dan menganggapnya sebagai kenangan masa lalu, tidak perlu marah lagi. Mungkin inilah yang dimaksud dengan bersikap positif. Keadaan mental Ye Mo menjadi tenang dan mengemasi jarum-jarum emas itu kembali ke ketenangan aslinya. Ning Qingsui melihat noda darah itu dan benar-benar merasakan sakit di hatinya. Namun perasaan ini sangat aneh, dia hanya bisa menarik kesimpulan bahwa Ye Mo ini belum dewasa. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Ye Mo dan dia tidak akan pernah menikahi sampah manusia seperti itu. Lan Yu mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Dia melihat darah di atas meja dan segera berkata dengan agresif kepada Ye Mo, bisakah kita hentikan ini? Pergi, jangan pernah kembali ke keluarga Ning kita. Dia mengira Ye Mo membuat putrinya muntah darah dan tidak bisa tenang. Aku berdiri di tempat keluarga Ningmu. Ye Mo tenang dan nadanya sangat datar. Dia sebenarnya tidak terlalu marah. Dia tidak menyalahkan Lan Yu maupun Ning Qingsui. Mereka punya kehidupan masing-masing dan begitu pula dia. Benar sekali, di tempatmu berdiri sekarang. Pergi sekarang juga. Bahkan tambalan di luar pintu depan adalah milik kami. Keluarga kami tidak menyambutmu. Lan Yu khawatir dengan putrinya dan tidak akan bersikap sopan kepada Ye Mo lagi. Dia bahkan terdengar sedikit kekanak-kanakan. Ye Mo tersenyum tenang, oh, apakah langit di luar juga milik keluargamu? Kemudian, Ye Mo tidak ingin mengatakan apapun lagi. Sebelum Lan Yu menjawab, dia melangkah keluar jendela dan menghilang. Lan Yu dan Ning Qingsui linglung selama beberapa detik sebelum akhirnya sadar. Ye Mo sebenarnya tidak bisa menahan traumanya dan melompat dari gedung. Meskipun Ning Qingsui memandang rendah Ye Mo, dia tetap sangat khawatir Ye Mo akan melompat dari sana. Ini adalah lantai 8. Dia tidak akan hidup setelah melompat dari sana. Dia bergegas ke jendela dan melihat ke bawah. Tidak ada jejak Ye Mo. Ibu, jangan panggil dulu. Lan Yu terhuyung-huyung hendak menelepon polisi, namun dihentikan oleh Ning Qingsui. Ada apa Qingsui? Lan Yu menenangkannya. Ning Qingsui bernapas lega dan melihat ke bawah sebelum berkata, dia cukup cakap. Tidak ada jejaknya di bawah, dan dia mungkin memanjat pipa dan pergi. Qingsui, apakah kamu meludahkan darah di sini? Lan Yu akhirnya bereaksi sekarang. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya, tidak, itu Ye Mo. Dia mungkin mengalami semacam trauma, Dia sebenarnya cukup menyedihkan. Ditinggalkan oleh keluarga Ye tetapi masih tidak kehilangan semangat. Hah. Lan Yu menatap lurus ke noda darah. Ning Qingsui tidak tahu, tetapi dia tahu betul. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia melakukan hal ini dengan sangat salah. Setelah sekian lama, Lan Yu menghela napas. Biarkan masa lalu berlalu. Qingsui memiliki kehidupannya sendiri dan Ye Mo memiliki kehidupan barunya. Qingsui tidak mengingat hari-hari bersama Ye Mo dan itulah sebabnya dia merasa Ye Mo menyedihkan. Namun, Lan Yu sangat jelas tentang kekuatan Ye Mo di Beijing. Bu, hatiku sakit sekali. Aku ingin kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Ning Qingsui merasakan jantungnya berdenyut sakit. Dia tidak pernah mengalami kondisi seperti ini. Apa yang terjadi hari ini? Sedikit kekhawatiran melintas di mata Lan Yu dan dengan cepat menjawab, baiklah, biarkan Mumei beristirahat bersamamu selama beberapa hari. Jangan khawatir tentang perusahaan. Ada ayahmu dan aku di sini. Setelah Ye Mo meninggalkan negara Yu, suasana hatinya sedang buruk tetapi kondisi mentalnya kembali membaik. Sekarang, dia telah menyingkirkan kesedihannya. Mengejar kultivasi dan umur panjang adalah jalannya. Dia akan pergi ke keluarga Song selanjutnya dan menyelesaikan semuanya, kemudian, dia akan segera mencoba untuk maju ke tahap keempat. Setelah dia mencapai tahap keempat, akan tiba saatnya baginya untuk membalas dendam terhadap iblis bumi dan saatnya dia membangun kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagi dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya, ia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk memberikan perlindungan. Kultivasinya juga membutuhkan sejumlah besar uang. Dengan uang, ia dapat membuat berbagai macam pil dan menghasilkan uang dengan lebih cepat. Namun, dengan lebih banyak uang, ia juga membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Sebelum pergi ke Beijing, Ye Mo mampir ke Ninghai untuk melihat rumput hati perak itu. Rumput itu tampaknya telah memperoleh sedikit kekuatan hidup. Su Wei belum menyelesaikan pekerjaannya dan dia tidak menunggunya. Su Wei sangat teliti. Dia akan melakukan dengan baik apa yang dia janjikan. Lain kali saat dia kembali, dia tidak keberatan memberinya pil pengawet wajah. Adapun Yun Bing, Ye Mo tidak pergi menemuinya. Awalnya dia berencana untuk pergi ke universitas dan bertanya tentang Sisiu, tetapi dia sudah lulus dan jika dia pergi untuk bertanya tentangnya di Universitas Ninghai, mungkin dia akan bertemu Yun Bing.
Sejak masalah dengan Ning Qingsui, hati Ye Mo menolak untuk tinggal sendirian dengan wanita. Keluarga Beijing Song. Bertentangan dengan dugaan Song Yuanyi dan Song Qiming, insiden di Gunung Wuliang telah berlalu beberapa bulan lalu dan sekarang, Ye Mo masih datang ke keluarga Song untuk mencari masalah. Apakah mereka salah berpikir? Jika Ye Mo benar-benar tidak berani datang ke keluarga Song, haruskah mereka meminta orang-orang keluarga Song untuk kembali ke Beijing? Mungkin Ye Mo tidak tahu identitas Song Hai dan yang lainnya. Keluarga Song tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Mo, jadi mereka hanya bisa melawan untuk saat ini. Sekarang, rumah keluarga Song tidak lagi ramai dan padat seperti sebelumnya. Selain Song Yuanyi dan Song Qiming, hanya ada Song Qishan. Awalnya ada beberapa orang generasi ketiga di sini, tetapi setelah Song Hai menghilang, orang-orang ini diusir oleh Song Qiming. Tang Jing merasa sangat beruntung akhir-akhir ini. Meskipun Song Qiming pernah berbuat salah padanya sebelumnya karena beberapa alasan, dia tetap tidak pernah melupakannya. Sebelum dia meninggal, dia datang dan menemukannya serta memberinya kehangatan dan cinta yang telah dia dambakan selama bertahun-tahun. Meskipun sebelumnya, yang ada di hatinya hanyalah kebencian terhadap Song Qiming, melihat Song Qiming berlutut di hadapannya dan memohon ampun, hatinya sudah memaafkannya. Tidak masalah bahwa dia sangat menderita selama ini, setidaknya Qiming kembali. Meskipun Bei Wei tidak ingin ikut dengannya ke Beijing, Qiming berkata bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Bei Wei. Tang Jing tidak meragukan kata-kata Song Qiming. Meskipun dia tidak menjalani operasi, tubuhnya berangsur-angsur pulih. Wajahnya bahkan tampak lebih sehat. Memikirkan bahwa Song Qiming bersamanya setiap hari, dia merasakan kegembiraan di lubuk hatinya. Kerinduan dan harapannya selama bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar yang diinginkannya. Dia tidak peduli apakah Song Qiming kaya atau berkuasa. Dalam hatinya, dia hanya ingin bersamanya dan itu akan menjadi kegembiraan terbesar dalam hidup. Kadang-kadang, Qiming bahkan menemaninya sepanjang malam tanpa permintaan apapun. Dia hanya menemaninya seperti beberapa tahun yang lalu. Tang Jing tahu bahwa Qiming tidak akan datang hari ini karena dia bilang dia punya banyak pekerjaan dan akan pulang terlambat. Jadi, dia membuatkannya sup teratai. Dia tidak ingin Qiming bekerja terlalu keras. Dia masih punya kejutan untuk Qiming. Kejutannya adalah dia sudah bisa berjalan sekarang. Kantor Song Qiming biasanya tidak mengizinkan orang lain masuk. Namun, dia mengatakan bahwa orang lain tidak termasuk dirinya. Tidak ada yang bisa menggantikannya dalam pikirannya. Dia merindukannya selama 20 tahun dan tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan menyesalinya. Jadi, Tang Jing tidak keberatan bahwa kantor Song Qiming tidak mengizinkan orang lain masuk. Dan sekarang, hampir tidak ada seorang pun di rumah keluarga Song sehingga tidak ada yang peduli tentang ini. Yang membuat Tang Jing kecewa adalah ketika dia datang ke rumah Song Qiming, dia melihat lampu di lantai 2 mati. Itu artinya Song Qiming belum kembali. Terdengar suara mobil yang melaju memasuki ruangan. Mobil itu tidak berhenti di taman luar, tetapi langsung masuk. Tang Jing tahu bahwa Song Qiming telah kembali. Hatinya gembira dan ingin membawa sup teratai, tetapi dia melihat dua orang turun dari mobil dan menghentikan langkahnya. Song Qiming keluar, tetapi ada juga seorang gadis muda lainnya. Keduanya tampak sangat akrab dan gadis itu memegang lengan Song Qiming. Bukankah dia sudah memberitahu bahwa dia sudah bercerai? Dan meskipun dia tidak memberitahu, wanita ini tidak jauh lebih tua dari Bei Wei. Tang Jing tiba-tiba merasa tangannya gemetar. Dia tidak keberatan Song Qiming membawa kembali seorang gadis, tetapi dia peduli bahwa Song Qiming berbohong padanya. Song Qiming dan gadis itu berjalan di bawah kantor dan berpelukan. Terdengar suara hubungan intim dan erangan menggoda. Tang Jing tidak percaya bahwa ini adalah Song Qiming yang menemaninya setiap malam sebelumnya. Dia sangat kecewa tetapi tidak membenci Song Qiming. Mungkin tubuhnya sedang tidak sehat dan dia tidak bisa bersamanya, itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Ayo naik ke atas. Song Qiming akhirnya terkesiap dan meremas payudara gadis itu sambil berkata. Apakah wanita tua itu masih di rumah? Dia benar-benar menyebalkan. Suara wanita itu terdengar sangat kesal dan jelas tidak senang. Song Qiming menghela napas, aku tidak punya pilihan. Keluarga Song kita terlalu terancam oleh Ye Mo itu. Dia adalah ibu Tang Bei Wei. Aku mengambil alih dia hanya agar Ye Mo merasa sedikit khawatir. Awalnya, kupikir menurut kepribadian Ye Mo, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada keluarga Song karena ibu Tang Bei Wei, tetapi kurasa kita sudah terlalu banyak berpikir. Dia sendirian dan dia tidak berani melakukan apapun pada keluarga Song, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Sedangkan Tang Jing, biarkan saja dia. Keluarga Song kita masih mampu memberi makan orang yang tidak berguna. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, memperlakukan mantan kekasihmu seperti anjing yang harus diberi makan. Kekasih lama apa? Jangan membuatku jijik. Mungkin aku akan tertarik padanya 20 tahun yang lalu, tetapi sekarang, ini adalah saat tersulit dalam hidupku setiap malam saat aku berbicara dengannya. Jangan khawatir tentang dia. Aku hanya tidak menyangka putrinya adalah saudara perempuan Ye Mo. Dia benar-benar beruntung. Kalau tidak, mengapa aku peduli padanya? Song Qiming tampaknya telah memikirkan penampilan Tang Jing dan mengerutkan kening. Wanita itu tertawa lagi, ku dengar Tang Bei Wei benar-benar cantik, kamu pasti tertarik padanya. Kenapa kamu tidak tampak seperti dirimu sendiri saat membicarakannya? Song Qiming tersenyum, sayang sekali, dia adalah saudara perempuan Ye Mo. Keluarga Song kita seharusnya tidak mengganggunya lagi. Bersikaplah lembut. Aku tahu kau tertarik pada gadis itu. Kau bahkan berani meniduriku. Wanita itu memanggil dan kemudian, mulutnya tampak tersumbat oleh sesuatu. Setelah beberapa lama, dia tersentak dan berkata, tentu saja aku tidak keberatan dengan Tang Jing itu. Yang aku pedulikan adalah harimau betina keluargamu. Sejujurnya, aku masih perlu berterima kasih kepada Ye Mo. Jika bukan karena dia, bagaimana kau bisa mengusir harimau betina itu? Beraninya kita melakukan ini di sini, maham. Dia hanya berbicara setengah kalimat dan mulutnya seperti tersumbat sesuatu. Di sudut jalan, tangan dan kaki Tang Jing terasa dingin. Semangkuk sup teratai jatuh ke rumput, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya.
Orang yang meminta maaf di depannya adalah orang seperti ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua kekuatan tubuhnya akan meninggalkannya. Ye Mo menghela napas. Awalnya dia datang ke sini untuk membunuh orang-orang keluarga Song, tetapi dia melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan rasa sedih untuk Ibu Tang Beiwei, jatuh cinta pada pria seperti itu. Apakah dia benar-benar tidak tahu seperti apa Song Qiming sebenarnya? Apakah dia benar-benar percaya semua yang dikatakan Song Qiming? Ye Mo tidak mempercayainya. Tang Jing hanya menipu dirinya sendiri. Mungkin dia tahu bahwa umurnya tidak lama lagi, jadi dia ingin mati dengan bahagia, bukan dengan hidup yang penuh kehilangan harapan. Terkadang, tidak ada alasan untuk mencintai. Ye Mo memikirkan Luo Ying. Apakah cintanya padanya akan berubah karena hal lain? Dia percaya bahwa Luo Ying tidak akan mengkhianatinya, tetapi bagaimana jika dia mengkhianatinya? Ye Mo bertanya pada dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia masih akan menyukainya seperti halnya dia mencintai Ning Qingsui. Ning Qingsui begitu acuh padanya tetapi dia tidak menyalahkannya, juga tidak membencinya. Dia hanya membungkus cinta itu dan membiarkannya tidak tersentuh. Mungkin seperti itulah Tang Jing memperlakukan Song Qiming. Meskipun dia tahu bahwa Song Qiming sedang menipunya, dia masih lebih suka menipu dirinya sendiri, tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi melakukan itu. Ye Mo percaya bahwa dia pasti menyesal datang untuk melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata itu. Ye Mo melihat Song Qiming menggendong gadis itu dan keduanya bergegas naik ke atas. Sementara itu, Tang Jing memuntahkan seteguk darah setelah beberapa saat, lalu, dia berdiri perlahan. Dia benar-benar menatap Song Qiming dengan penuh harap sebelum pergi. Melihat tubuh Tang Jing yang lemah seperti daun kecil di tengah angin dingin, Ye Mo benar-benar merasa tidak nyaman. Mengapa dia harus mencintai pria seperti itu? Namun, dia tidak dapat membantunya sama sekali dan dia tahu bahwa jika dia membunuh Song Qiming hari ini dan Tang Jing mengetahuinya besok, dia akan sangat sedih. Namun, meski begitu, dia tetap akan membunuh Song Qiming. Mulai hari ini, dia tidak akan membiarkan dirinya mendapat masalah karena bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya. Dia harus membunuh Song Qiming. Namun, setelah semuanya selesai di sini, dia akan membawa Tang Jing untuk tinggal bersama Tang Beiwei. Lampu di samping kamar tidur menyala. Song Qiming dan gadis itu sudah berguling bersama. Pakaian gadis itu benar-benar robek hingga memperlihatkan dua ekor kelinci putih berdada besar. Kedua tangan Song Qiming sudah mulai menggosok dan meremas. Pada saat yang sama, dia juga mencoba melepaskan pakaiannya. Wanita itu tampak lebih haus daripada Song Qiming dan telah berguling di atas Song Qiming lebih dari sekali. Ye Mo sangat menghargai stamina Song Qiming. Usianya sudah 50-an hingga 60-an, tetapi dia masih memiliki banyak energi. Ye Mo mengangkat tangannya dan embusan angin bertiup kencang. Wanita rakus itu pingsan di tempat tidur. Song Qiming sama sekali tidak menyadarinya sampai wanita itu berhenti bergerak. Xiao Yue. Song Qiming memanggil dengan khawatir. Tidak perlu menelepon. Aku sudah membuatnya pingsan. Suara dingin Ye Mo terdengar. Tubuh Song Qiming bergetar dan tiba-tiba berbalik. Di bawah cahaya kuning redup, sosok Ye Mo berdiri di dekat pintu. Song Qiming dipenuhi keringat dingin. Setelah beberapa lama, dia bertanya, siapa kamu? Aku akan membalas dendam, kata Ye Mo, dan tiba-tiba sebuah pedang melengkung muncul di tangannya. Song Qiming menatap Ye Mo tanpa tahu dari mana pedang lengkungnya muncul. Namun, dia langsung bereaksi dan berkata dengan suara gemetar, kamu Ye Mo. Benar sekali. Kau sangat pintar. Kau tahu kau berutang padaku. Hanya saja aku sibuk akhir-akhir ini dan baru punya waktu untuk ini hari ini. Suara Ye Mo sangat dingin. Song Qiming adalah pemimpin sebuah keluarga. Meskipun dia sangat khawatir, dia segera memaksa dirinya untuk tenang, Tuan Muda Ye, masalah antara keluarga kami dan Anda adalah kesalahpahaman total. Meskipun itu kesalahpahaman, saya telah membubarkan keluarga Song sepenuhnya untuk menunjukkan permintaan maaf saya kepada Anda. Jika Anda dapat melepaskan keluarga Song sekali saja, saya bersedia bersumpah bahwa mulai hari ini, keluarga Song kami hanya akan menjadi anjing Anda. Kesalahpahaman yang besar. Ye Mo mencibir, aku bukan orang yang suka membasmi. Aku sudah membiarkan keluarga Songmu pergi lebih dari satu kali, tetapi kau menantang batas kemampuanku. Kau berani menyakiti bahkan King Sui dan Bei Wei. Kau bahkan membuat adikku menyakitiku. Aku akan membiarkanmu mati dengan pikiran jernih. Tapi jangan khawatir, kalian keluarga Song yang menyebalkan itu, aku tidak akan meninggalkan satu pun jika aku melihatnya. Wajah Song Qiming menunjukkan ekspresi putus asa dan berkata dengan putus asa, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Song kita. Itu semua adalah rencana Dong Fangxi. Keluarga Song kita tidak pernah. Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ye Mo telah menghancurkan aorta Song Qiming dengan tinjunya. Bahkan saat dia meninggal, dia masih terlihat berusaha menjelaskan sesuatu. Ye Mo tidak menggunakan pedang untuk membunuhnya. Pedang itu hanya untuk menakut-nakutinya. Tidak ada bekas luka di bagian dalam dan luar tubuh Song Qiming. Meskipun Ye Mo melakukan ini, banyak orang masih akan menduga dia membunuh Song Qiming, tetapi Ye Mo masih akan melakukan ini. Terkadang, meskipun semua orang tahu, dia masih perlu melakukan pertunjukan. Jika Song Qiming dibunuh olehnya secara terang-terangan, hal ini tidak dapat diredam. Bagaimanapun, Song Qiming adalah orang yang berpengaruh. Dia melempar Song Qiming ke samping wanita itu. Ye Mo membunuh Song Yuanyi dan Song Qishan berikutnya. Hanya ada 3 orang penting di rumah besar ini. Meskipun masih ada beberapa pembantu dan tukang kebun, Ye Mo tidak pernah ingin membunuh semua orang. Dia bahkan tidak membunuh para penjaga. Adapun Song Yuanyi dan Song Qishan, Ye Mo hanya membakar mereka menjadi abu. Dia hanya meninggalkan tubuh Song Qiming. Meskipun dia tidak membunuh semua keturunan langsung keluarga Song, Ye Mo tetap merasa jauh lebih baik. Dia terus-menerus diburu oleh keluarga Song dan sekarang dia akhirnya membunuh beberapa pemimpin keluarga. Kemudian, Ye Mo menuju ke tempat Tang Jing berada. Dia ingin mengatakan padanya bahwa dia akan membawanya ke Bei Wei. Namun, yang tidak diduga Ye Mo adalah Tang Jing benar-benar bunuh diri.
Dia merasa sedikit sedih. Tang Jing adalah wanita yang tragis dan bahkan tidak mencapai beberapa aspirasi kecil pada akhirnya. Dia berharap dia akan bertemu orang baik di kehidupan selanjutnya. Ye Mo diam-diam membakar tubuh Tang Jing dan menggunakan kotak giok untuk menyimpan abunya. Dia akan memberikannya kepada Bei Wei lain kali. Setelah meninggalkan keluarga Song, Ye Mo tidak pergi mencari Ye Ling. Jika dia melakukannya sekarang, itu akan menjadi berita yang terang-terangan bahwa dialah yang membunuh orang-orang di keluarga Song. Hari kedua, tersiar kabar bahwa Song Qiming dan istri keponakannya telanjang di ranjang bersama-sama dan Song Qiming meninggal karena terlalu bersemangat. Kemudian, orang pertama yang memegang komando Song Yuanyi menghilang. Keluarga Song jatuh ke jurang yang lebih dalam setelah bubar. Keluarga Song dari 5 keluarga besar Tiongkok bagaikan matahari senja, perlahan-lahan terbenam. Saat ini, Ye Mo telah meninggalkan Beijing. Ia naik kereta menuju Gunung Xian. Tujuannya adalah sudut laut yang tajam, tempat Yao Gang dan yang lainnya menemukan koral darah. Koral darah itu berada di tengah jalan sehingga ia juga ingin melihat keadaan Fang Nan. Ia telah setuju untuk membantunya tetapi tertunda oleh berbagai hal. Ia juga membutuhkan bantuan Fang Nan kali ini. Karena Ye Mo tidak membeli tiket dan langsung naik, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mencari tempat duduk. Namun, karena Beijing adalah stasiun pertama dan tidak banyak orang yang pergi ke Gunung Xian, masih ada beberapa tempat duduk kosong di kereta. Ye Mo segera menemukan tempat duduk begitu dia naik. Kakak, kamu mau ke Jingkou? Ye Mo baru saja naik dan lelaki parubaya di seberangnya menyapa dan memberikan sebatang rokok. Ye Mo menyingkirkan rokoknya dan tersenyum, aku akan pergi ke Gunung Xian, tapi aku tidak merokok. Saya melihat Anda tidak membawa tas dan saya pikir Anda akan pergi ke stasiun terdekat, Jingkou. Gunung Xian tidak dekat. Bahkan dengan kereta ekspres ini, akan memakan waktu seharian penuh. Pria ini sangat teliti. Ye Mo memperhatikan tangan pria ini banyak kapalan dan otot-ototnya sangat tegang. Dapat dilihat bahwa ia berlatih seni bela diri. Meskipun kultivasi ki batinnya belum mencapai tingkat tertentu atau bahkan belum pernah mengolahnya secara sistematis, orang biasa tidak akan sebanding dengannya. Tidak merokok itu baik. Aku sudah tua dan perokok. Kakak, apakah kamu akan pergi ke Gunung Xian untuk menjadi kaya? Pria itu mengemasi rokoknya. Meskipun pria ini tiba-tiba memperkenalkan dirinya, Ye Mo tidak membencinya. Mungkin karena penampilannya. Meskipun dia sangat kurus, matanya penuh semangat dan tidak tampak mencurigakan. Ye Mo membenci orang-orang dengan pandangan mencurigakan. Dia tidak menyukai orang-orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhitungan atau lemah dan pemalu. Tidak, aku hanya ingin pergi ke Guilin. Gunung Xian hanya tempat singgah. Ye Mo tidak menyembunyikan tujuannya. Guilin. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kemudian, 2 orang lainnya datang. Seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an dan pemuda lain berkacamata. Sepertinya mereka berdua sedang bersama. Mereka berdua membawa tas besar. Pemuda itu berpenampilan sederhana dan berpakaian sangat sederhana. Pakaiannya sederhana. Pemuda ini tampak terpelajar dan lemah. Wanita muda itu tersenyum pada Ye Mo dan berkata kepada pemuda itu, Xiao Gong, kamu bisa duduk di sisi yang berlawanan. Kemudian, wanita muda itu duduk di samping Ye Mo. Pria itu melanjutkan, saudaraku, Guilin bukanlah tempat yang damai. Mengapa kamu pergi ke sana? Ye Mo tersenyum tetapi tidak menjawab. Wanita muda yang duduk di sampingnya memiliki sedikit bau darah. Ye Mo telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sehingga begitu wanita muda ini duduk, dia merasakannya. Dan, wanita muda ini memiliki sedikit ekspresi khawatir. Itu berarti dia telah membunuh sebelum naik kereta. Jika dia baru saja melukai seseorang, dia tidak akan memiliki bau darah ini tetapi mungkin ini adalah pertama kalinya baginya sehingga dia merasa takut. Namun, tidak peduli seberapa banyak wanita ini membunuh, hal itu tidak penting baginya. Dia tersenyum dan menatap pria parubaya itu, saya punya teman yang bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Saya akan membantunya. Ye Mo sedang berbicara tentang Fang Nan. Dia memang ingin membantu Fang Nan. Fang Nan adalah orang baik dan dia juga ingin menciptakan faksi kekuatannya sendiri. Fang Nan adalah pilihan yang baik. Temanmu berbisnis di perbatasan. Kudengar orang-orang yang bisa berbisnis di perbatasan bukanlah orang biasa. Mereka semua pernah melihat darah dan kejadian besar. Mereka hampir semuanya pernah membunuh. Baru setelah itu mereka bisa menakut-nakuti orang lain. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi aneh. Ye Mo menatap pria itu dalam-dalam dan langsung tahu bahwa dia tidak sederhana. Dia sengaja membicarakan tentang darah. Siapa yang akan membicarakan hal ini saat pertama kali bertemu teman? Ini terlalu tidak masuk akal dan bahkan tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Namun, Ye Mo tahu bahwa pria ini juga bisa mengetahui apa yang dilakukan wanita itu. Dia mengatakan semua ini hanya wanita itu. Mengenai mengapa dia melakukan ini dan bagaimana dia tahu, Ye Mo tidak tahu. Ye Mo tersenyum, dia tidak mengungkapkan pendapatnya dan tidak berbicara lagi. Namun, wanita muda di samping Ye Mo bergetar dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pria ini baru saja mengucapkan sebuah kalimat untuk menguji. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita itu, dia bisa tahu ada sesuatu yang salah. Namun, dia lebih menguji Ye Mo. Sekarang setelah dia melihat bahwa Ye Mo hanya tersenyum mendengar perkataannya dan tidak mengatakan apa-apa, dia langsung tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa. Namaku Zhang Jiayan, aku berencana untuk pergi melihat Gunung Xian. Kakak, apa bisnis kakakmu? Haha, kalau cocok, aku juga ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Kata-kata Zhang Jiangyan jelas. Dia bertanya apakah ada peluang untuk bekerja sama. Mendengar perkataannya, Ye Mo mendapat ide. Pria ini memiliki hati yang teliti dan jeli. Sekarang setelah dia menanyakan pertanyaan ini, Ye Mo tahu bahwa dia adalah seseorang yang berani dan kemudian mempertimbangkan bagaimana dia menghibur wanita itu. Itu berarti bahwa dia adalah orang yang baik. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk, namaku Ye Mo. Temanku bernama Fang Nan. Dia akan melakukan bisnis besar. Jika saudara Zhang ingin bekerja sama, tidak apa-apa.
Kami sedang membutuhkan orang. Tepat saat Yemo selesai dan sebelum Zhang Jiayan bisa menjawab, beberapa petugas polisi yang tampak serius mengulurkan tangan kepada Yemo. Pemuda dan wanita itu melihat polisi datang dan langsung pucat pasi. Mereka bahkan mulai menggigil. Yuan Meixiang, Yuan Gong, kalian berdua benar-benar tahu cara berlari He, tetapi sekarang, seseorang mencurigai bahwa kalian berdua terlibat dalam kasus pembunuhan di Jingkou, kota Fanghe. Kalian harus kembali untuk penyelidikan. Kepala polisi itu tampak lemah dan gemuk tetapi nadanya sangat serius. Wanita muda itu malah menenangkan diri dan melihat sekeliling sebelum berkata, kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku akan pergi bersama kalian, tetapi aku tahu bahwa selama aku pergi, aku tidak akan punya harapan untuk keluar lagi, jadi aku akan menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang di sini. Aku akan memberitahu semua orang apa yang tersembunyi di dunia ini. Bawa dia pergi. Yuan Meixiang, jika ada yang ingin kau katakan, sampaikan pada pengacaramu. Polisi tidak menunggu wanita muda itu selesai bicara dan berteriak. Haha. Pengacaraku, asal aku jatuh ke tanganmu, aku akan dilahap bulat-bulat. Gadis Yuan Meixiang itu mulai tertawa terbahak-bahak tetapi wajahnya semakin lama semakin menyedihkan. Dua polisi di belakang polisi gendut itu sudah mendekat. Mereka mencengkeram tangannya dan hendak memborgolnya. Biarkan dia pergi. Biarkan dia bicara. Apa yang tidak bisa didengar orang lain? Zhang Jiayan tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke beberapa polisi dan berkata. Polisi gendut itu menyipitkan matanya dan menatap Zhang Jiayan dengan dingin lalu berkata, apa, kamu akan membantu pelakunya melawan saat ditangkap? Zhang Jiayan menghantam meja teh, menolak penangkapan. Kamu saja, berhentilah berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kamu hanya polisi lalu lintas biasa. Apa hakmu untuk menyebutku membantu orang lain untuk menolak penangkapan? Aku sudah melihat berbagai macam kejadian besar. Kamu baru saja mengatakan dia tersangka dan sekarang, dia tiba-tiba menjadi pelakunya. Putih benar-benar menjadi hitam di mulutmu. Kerja bagus, kerja bagus. Kakak, ceritakan saja situasimu. Ada begitu banyak orang di sini. Aku ingin melihat siapa yang tidak mengizinkanmu berbicara. Begitu Zhang Jiayan berbicara, terjadilah obrolan ringan di dalam kereta. Jelas, ada banyak orang yang menganggap Zhang Jiayan benar. Mereka harus memberi Yuan Meixiang kesempatan untuk berbicara. Siapa kau, yang mengajari polisi lalu lintas apa yang harus dilakukan? Tidakkah kau percaya bahwa aku juga bisa membawamu pergi? Polisi di belakang polisi gendut itu berkata dengan tidak sabar. Zhang Jiayan tertawa dan mengeluarkan sebuah sertifikat dan beberapa lencana kehormatan, siapakah aku? Aku seorang prajurit. Ketika aku menumpahkan darah untuk negara, di mana kau? Apakah aku bahkan tidak diizinkan untuk berbicara? Polisi gendut itu memindai dan melihat sertifikat militer itu. Kelihatannya seperti sertifikat veteran tetapi sebenarnya tidak dan ada kehormatan tingkat kedua dan tingkat ketiga. Ada begitu banyak penghargaan kehormatan dan polisi gendut itu juga terkejut, tetapi dia pintar dan tidak melihat penghargaan itu. Karena jika dia tidak melihatnya, maka dia bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu. Yuan Meixiang melihat bahwa beberapa polisi itu tidak mengatakan apa-apa dan tidak terus memborgolnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya dan langsung menangis dan berkata, 3 tahun lalu, saya baru saja lulus dari Universitas Keuangan. Ketika saya melewati Jingkou, kota Fangnan, saya ditahan secara ilegal oleh dosen dan dipaksa menikah dengannya. Selama itu, jika saya tidak melakukan satu hal yang dia inginkan, dia akan memukuli saya dengan kejam. Kemudian, Yuan Meixiang membuka pakaiannya dan memperlihatkan semua bekas luka di tubuh dan tangannya. Sungguh mengejutkan. Benar-benar mengabaikan hukum. Zhang Jiayan memukul meja dengan marah. Bahkan penumpang di kereta melihatnya dan merasa simpati padanya. Yuan Meixiang menyeka matanya dan melanjutkan, setengah tahun kemudian, saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan pergi ke kantor polisi di kota Fanghe tetapi saya tidak diusir tetapi malah dipukuli lagi dan dibawa kembali oleh dosen. Kemudian, saya punya anak tetapi dijual oleh dosen dan saya ingin melarikan diri lagi tetapi kali ini, dosen menjaga saya dengan ketat dan menyiksa saya lebih parah. Namun, bukan itu yang terjadi. Hewan itu tidak punya uang dan malah ingin aku tidur dengan teman-temannya dan ingin aku menjual tubuhku untuk mendapatkan uang untuknya. Aku tidak akan menurutinya apapun yang terjadi. Kemudian, saudaraku Yuan Gong menemukanku. Dia mencariku selama 3 tahun dan hal pertama yang dia lakukan saat menemukanku adalah pergi ke polisi, tetapi aku menghentikannya. Meskipun begitu, ini ditemukan oleh dosen, hewan ini. Dia menyuruh orang untuk mengikat saudaraku, aku memohon padanya untuk melepaskan saudaraku. Pemuda yang tampak lemah ini mengucek matanya dan memegang Yuan Meixiang yang hendak terjatuh. Yuan Meixiang mendengus, dosen menyetujui permintaanku, tetapi tepat saat aku sedang merayakan, seorang temannya tidak dapat menahan diri lagi dan memberitahuku rencana dosen yang sebenarnya. Binatang ini berencana untuk menjual ginjal saudaraku. Malam itu, saat dosen mabuk, aku mencuri kuncinya dan membiarkan saudaraku keluar. Tetapi tepat saat kami hendak melarikan diri, kami ditemukan oleh dosen. Aku berkelahi dengannya dan tidak sengaja memotong lehernya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Aku tahu bahwa jika aku masuk, aku tidak akan bisa kembali, tetapi aku mohon padamu untuk membiarkan saudaraku pergi. Dia tidak bersalah. Hewan. Zhang Jiayan geram, apa tidak ada hukum lagi? Dosen, hewan ini pantas mati. Kalau aku pasti sudah membunuhnya 100 kali. Kenapa kalian tidak bisa keluar setelah masuk? Kalian polisi, negara yang aku perjuangkan dengan darahku akan tercemar oleh kalian seperti itu. Beberapa polisi mengerutkan kening, mereka ingin menangkap wanita ini tetapi mereka takut akan kemarahan publik. Tepat ketika beberapa polisi tidak tahu harus berbuat apa, kereta telah tiba di stasiun baru sementara Yuan Meixiang berkata dengan sedih karena saudara dosen adalah kapten Departemen Kepolisian Fanghe. Saya mendengar bahwa kapten sebelumnya adalah orang yang saleh dan dilukai oleh dosen. Jadi jika saya masuk, saya pasti sudah mati. Sayalah yang membunuh dosen.
Itu tidak ada hubungannya dengan saudara saya. Saya hanya ingin kalian melepaskan saudara saya. Baiklah, kamu sudah selesai, sekarang akan ada seseorang yang akan membawamu pergi. Apapun situasimu, kamu bisa menceritakannya di kantor polisi. Polisi gemuk itu menatap Zhang Jiayan dengan ragu sebelum berkata kepada Yuan Meixiang. Zhang Jiayan sangat marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan nasib mereka yang akan dibawa ke kantor polisi, tetapi kepribadiannya memaksanya untuk menghentikannya. Membunuh saudaraku, beraninya kau, dasar jalang jahat, kau benar-benar berlari sejauh ini. Dua polisi lainnya bergegas masuk ke dalam kereta. Polisi yang berjalan di depan memiliki mata berbentuk segitiga. Begitu dia masuk, dia melihat keduanya dan matanya menatap tajam. Jelas, di matanya, keduanya sudah mati. Doulin. Yuan Meixiang melihat pria bermata segitiga itu dan akhirnya tidak bisa berhenti mengguncang tubuhnya. Yemo menepuk Zhang Jiayan yang hendak berbicara, ketika Doulin itu menyerangku dan ketika dia memberikan keputusannya, bantu aku mencatat semuanya. Zhang Jiayan tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Yemo, dia tetap mengeluarkan ponselnya dan mengangguk. Fatua, kenapa kau belum memborgolnya? Han Dan, bawa pergi kedua pembunuh ini. Doulin menatap dingin ke arah kakak beradik itu. Kau adalah saudara dosen, Doulin. Saudaramu telah memperkosa seorang wanita dan menyiksanya serta menjual organ tubuhnya. Kurasa kau telah banyak membantu, bukan? Sampah. Yemo melangkah keluar dan menghentikan pria bermata segitiga itu yang berkata dengan dingin. Ia hanya perlu melihat ekspresi dan nada bicara Yuan Meixiang dan ia akan tahu bahwa Yuan Meixiang tidak berbohong. Yuan Meixiang bahkan menghindari penggunaan kata-kata yang ekstrim. Awalnya Doulin hendak menyuruh Yemo pergi tetapi saat mendengar kata sampah, dia tak dapat menahan amarahnya dan menendang ke arah Yemo. Yemo mencibir dan menendang tendon Akilis Doulin terlebih dahulu sebelum menepuk dahinya. Kemudian, dia terus bertanya, ceritakan semuanya padaku. Semua hal buruk yang kau lakukan saat menjadi polisi dan siapa yang kau lukai. Siapa yang akan mengatakan hal-hal buruk yang mereka lakukan? Tepat ketika semua orang mengira Yemo bodoh, mata Doulin menjadi linglung dan mendengar kata-kata Yemo, dia bergumam, aku membunuh Kapten Ba karena dia tahu bahwa aku memperkosa Putri Dusi dan dia ingin menangkapku. Aku menyediakan semua gadis di rumah bordil Jingkou. Mereka semua adalah gadis dari luar yang datang ke sini untuk bekerja. Aku telah membuat kesepakatan dengan bos bahwa keuntungannya 50-50. Semua yang dikatakan Doulin berdarah dan mengerikan. Ada begitu banyak orang di kereta tetapi mereka semua merasa menggigil. Sebenarnya ada sampah yang tidak manusiawi di dunia ini. Yemo menoleh ke arah Zhang Jiayan dan bertanya, apakah kamu merekam semuanya? Iya, aku tidak menyangka kedua saudara ini menjadi bajingan. Mereka lebih buruk dari binatang. Aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Zhang Jiayan menatap Doulin yang berlutut. Matanya berkobar-kobar. Yemo tersenyum dan mengeluarkan pistol dari suatu tempat dan menembak dahi Doulin. Dia benar-benar membunuh Doulin di depan semua orang ini. Hening, seluruh kereta tenggelam dalam keheningan. Bahkan jika Doulin dapat dijatuhi hukuman mati 10.000 kali, dia tidak dapat dibunuh di sini. Dan, orang ini membawa senjata bersamanya. Kau punya senjata. Setelah beberapa saat, polisi gendut itu menatap Yemo dan bertanya sambil mundur beberapa langkah. Jelas, dia khawatir Yemo akan menyerangnya. Yemo menatap Han Dan yang datang bersama Doulin dan berkata dengan dingin, awalnya aku berencana untuk membunuhmu juga, tetapi kau masih punya beberapa kegunaan. Jika kau tidak bisa memberiku sumber daya yang penting, aku akan tetap membunuhmu. Meskipun Han Dan memegang pistol, tubuhnya gemetar dan tanpa sadar mengangguk. Yemo kemudian berbalik dan berkata kepada polisi gendut itu, memang, aku punya pistol dan aku membunuhnya. Tunjukkan dokumen itu kepada kapten kereta ini. Kemudian, Yemo mengeluarkan buku birunya dan melemparkannya ke polisi gendut itu.